1021 hati kedua. Skala perak di kalung di sekitar leher Tang Wulin juga memanas. Itu mengeluarkan lingkaran cahaya perak yang menyala. Detik-detik berlalu, Tang Wulin merasakan tubuhnya membengkak menjadi sebesar dunia. Dia merasa seolah dia bisa meledak kapan saja. Tombak naga emasnya bergetar sedikit saat berdengung. Itu membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya akan lepas dari kendali. Kesadarannya perlahan-lahan menghilang. Dalam pikirannya, binatang raksasa yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya terus muncul dengan cara yang mengesankan tanpa jeda. Mereka membumbung tinggi melintasi langit yang luas dan menyerbu menuju sebuah istana dengan ukuran yang tak dapat dibedakan yang mampu membawa beban seluruh dunia. Raungan naga yang bersemangat bergema di udara. Binatang-binatang raksasa itu pergi ke istana satu demi satu. Bangkai yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Rasa sakit dan ketidakpuasan yang intens muncul di hati Tang Wulin. Dia sepertinya membuka mulutnya. Raungan naga yang memekakkan telinga datang darinya dan menutupi setiap binatang raksasa dalam cahaya 7 warna. Dampak yang mereka rasakan bahkan lebih ganas. Pada saat ini, cahaya merah darah meluncur dari istana. Pasukan monster raksasa dihancurkan dari pusatnya ke arah luar. Binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu setelahnya. Ada kilatan merah darah, dan kesadarannya kembali ke kegelapan. Kemudian, Tang Wulin mendengar suara berderak seolah seseorang sedang menggoreng kacang di tulangnya. Seolah-olah serangkaian petasan telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Di tengah ledakan, seluruh tubuh Tang Wulin bergetar hebat. Gelombang kejut esensi darah dalam dirinya menjadi lebih kuat. Inti naganya telah benar-benar berubah saat ini. Dulunya berbentuk kristal, tapi sekarang berbentuk seperti bola. Juga, itu tidak lagi transparan. Ini mengulangi siklus berkembang dan menyusut tanpa henti. Setiap kali berkontraksi dan meluas, sejumlah besar kekuatan garis darah ditelan dan dimuntahkan. Setelah cahaya merah keemasan dari segel ke-10 disedot, segel itu dikompres dan dilepaskan ke anggota tubuh dan tulangnya. Apa ini tadi? Mengapa inti naga menyerupai hati? Itu sedikit lebih kecil dari hati Tang Wulin sendiri. Namun, jumlah kekuatan esensi darah yang dipompa lebih dari jantungnya sendiri. Hati kedua. Saat ini, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kekaguman. Kemudian, dia fokus pada inti jiwanya, yang juga mengalami transformasi sendiri. Bagian dalamnya adalah rumput blue silver, tetapi sekarang, inti jiwa saat ini, meskipun tidak berubah di bagian dalamnya, dikelilingi oleh naga emas kecil di luar. Itu bergerak seperti naga hidup saat mengelilingi inti jiwa. Inti jiwanya sedikit lebih besar dari sebelumnya. The blue silver grace di bagian dalam bahkan merupakan emas yang cemerlang. Kedua intinya masih berkomunikasi satu sama lain, bahkan sampai sekarang. Tidak seperti sebelumnya, pusaran yin yang pelengkap telah menghilang. Namun, sepertinya ada bentuk energi yang menjembatani mereka. Setiap tulang di dalam tubuh Tang Wulin mengalami perubahan termasuk sumsum tulang. Segudang pola rumit muncul di tulangnya. Polanya berwarna merah keemasan dan menyerupai miniatur naga yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tulangnya. Pola naganya samar dan hampir tidak terlihat. Pada saat ini, Tang Wulin jelas merasa bahwa dia bukan lagi manusia biasa. Bagian tubuhnya tempat tulang jiwa Raja Naga Gunung bergabung juga ditutupi oleh pola naga ini. Auranya mengalami perubahan besar seolah-olah dunia ini terbalik. Tidak hanya itu, tetapi energi ini juga melonjak dengan liar ke punggungnya. Tulang di punggung Tang Wulin menebal dengan jelas. Penebalan dua tulang rusuknya sangat terlihat. Mereka mulai menonjol keluar dalam transformasi mereka. Mereka mendorong ototnya ke samping dan mulai menonjol keluar dari tubuhnya. Rasa sakit dari peristiwa seperti itu tak tertahankan. Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya terjadi. Apa sebenarnya itu? Rasa sakit yang hebat menyertai kekuatan garis darah yang sangat padat saat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjaga lautan jiwanya dengan rajin agar aura ganas dan brutal tidak memiliki kesempatan untuk memasuki dunia jiwanya. Meski begitu, tetap terjaga berarti rasa sakit itu tak tertahankan. Namun, dia tidak punya pilihan selain tetap terjaga. Jika tidak, dia mungkin akan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri seperti Long Yue. Puff, kulit di punggungnya terbelah dan dua tulang rusuk yang tebal tampak menyimpang satu sama lain. Tak lama setelah itu, Tang Wulin merasakan tubuhnya menjadi ringan dan perasaan yang tak terlukiskan mengikutinya. Itu adalah perpanjangan anggota tubuhnya, kenyamanan yang datang dari relaksasi sepenuhnya. Sepasang sayap terbentang di belakangnya dan perlahan meluas. Kekuatan garis keturunannya sepertinya telah menemukan jalan keluar. Itu dengan cepat didistribusikan kedua sayap naganya yang baru dikembangkan. Sisik naga dengan cepat tumbuh di atas sayap naganya dan mulai menebal. Sayap naganya juga mengembang terus-menerus sampai akhirnya terbentuk sepenuhnya. Aura garis darah yang menyelimuti ruangan melonjak menuju sayap naga begitu mereka terbentuk, saat aura diserap oleh sayap. Tang Wulin menyalurkan pikirannya ke sayap naga. Dia bisa merasakan pasokan pembuluh darah yang kaya di dalam sayap naganya dan perubahan kekuatan garis darahnya. Sayap, dia telah menumbuhkan sayap, sangat mengejutkan. Bisakah seseorang seperti dia tetap dianggap sebagai manusia? Semangat Tang Wulin sedikit terguncang. Dengan kemunculan sayap naganya, gelombang kejut yang kuat yang membuatnya sangat kesakitan pada awalnya akhirnya mereda. Semangatnya menjadi tenang. Dengan rasa sakit yang berkurang, Tang Wulin memasuki kondisi meditasi. Kamar asrama Blood God Battalion dilengkapi dengan dinding yang tangguh dan tahan energi dalam. Itu dimaksudkan untuk mencegah gelombang kejut energi dari budidaya 9 dewa darah mempengaruhi dunia luar. Tang Wulin sudah pindah ke bekas tempat tinggal Blood Nine. Itulah mengapa dunia luar tidak merasakan apapun meskipun perubahan drastis terjadi di dalam ruangan.
Banyak waktu telah berlalu ketika Tang Wulin akhirnya bangun dari meditasinya. Ketika dia membuka matanya, dia merasa seolah-olah semua yang ada di dalam kamar asrama menjadi lebih hidup. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit. Ada sensasi terbelenggu di sekujur tubuhnya. Seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat mencegahnya untuk bergerak. Tang Wulin mengerahkan kekuatan dan segera merasakan sesuatu pecah. Dia secara naluriah melihat ke bawah dan ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Dadanya retak. Ternyata, itu hanya permukaan kulitnya saja. Retakan kemudian dengan cepat menyebar. Dia merasa bahwa dia sedang melepaskan diri dari belenggu. Lapisan kulit dikeluarkan dari tubuhnya. Tang Wulin merobek pecahannya untuk memperlihatkan kulitnya yang baru tumbuh. Semburat kemerahan terlihat dari kulitnya yang cerah. Kulit barunya tampak sehat, bahkan ada lingkaran cahaya keemasan samar mengalir di bawahnya. Aura ganas dan brutal yang dia rasakan saat menerobos segel telah benar-benar lenyap. Jika bukan karena sayap naga besar yang masih ada di punggungnya, sepertinya tidak ada yang terjadi. Benar-benar membuang dirinya yang dulu untuk mengambil dirinya yang baru. Perubahan sekarang jauh lebih besar daripada yang dibawa dengan menerobos segel sebelumnya. Namun, dengan sepasang sayap di belakangnya, bukankah itu berarti dia monster sekarang? Akan lebih bagus jika mereka bisa ditarik kembali. Pikiran itu baru saja menghilang dari benaknya ketika sayap ditarik kembali di belakangnya. Sensasi hangat di punggung Tang Wulin mengiringi proses tersebut. Setelah melipat diri mereka sendiri, sepasang sayap bergabung dengan tubuhnya, dia sangat terkejut. Satu-satunya tanda bahwa mereka ada adalah dua tulang rusuk yang lebih tebal dari tulang rusuk lainnya. Semacam kegembiraan mengalir di dalam dirinya. Tang Wulin melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Itu adalah gerakan yang tidak berbahaya, tapi bayangan merah keemasan langsung muncul di udara. Raungan naga rendah juga terdengar. Di dalam dadanya, jantung yang dibentuk oleh inti naganya mulai bergetar hebat. Gelombang kejut esensi darah yang padat langsung melintasi tubuhnya. Lapisan sisik naga dengan cepat ditambahkan ke kulitnya yang baru tumbuh. Sisik naga kali ini berbeda. Mereka berlapis ganda. Mereka tampak lebih tebal, lebih kuat, dan terasa lebih keras. Tang Wulin berdiri dengan hati-hati saat dia diam-diam merasakan tubuhnya. Dia punya perasaan aneh. 1022 melawan Ma San yang sebenarnya. Tang Wulin benar-benar merasa bahwa dia adalah orang yang sama sekali berbeda setelah dia menyerap segel ke-10 Raja Naga Emas. Tidak hanya dia menumbuhkan sepasang sayap baru, tetapi inti kembarnya juga berbeda. Pusaran yin yang pelengkap telah membentuk jembatan surga dan bumi. Kekuatannya terasa berbeda, dan bahkan jiwa bela dirinya telah berubah. Tang Wulin merasa tidak berdaya setelah menemukan bahwa tidak hanya kekuatannya saat ini tidak meningkat, dia malah menjadi lebih lemah. Terlepas dari seberapa besar kekuatan yang dia miliki, jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Meski demikian, itu masih awal yang bagus. Seberapa besar manfaat yang diberikan segel ke-10 padanya, dia hanya bisa memverifikasinya melalui pertempuran yang sebenarnya. Bip, bip, bip. Pada saat ini, gelang dewa darah di pergelangan tangannya diaktifkan. Setelah Tang Wulin melihat nomor itu, senyum tipis segera muncul di wajahnya. Benar-benar seperti memberi bantal kepada seseorang yang kurang tidur. Halo, Komandan Ma. Oh, saya telah berkultivasi dalam pengasingan beberapa hari terakhir ini dan baru saja menyelesaikannya. Tentu, saya akan segera masuk ke Stardew Battle Network. Kami akan bertemu di area pertempuran, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Ma San yang menelepon. Dia mengundang Tang Wulin ke sesi sparring di Stardew Battle Network. Dia melenturkan anggota tubuhnya dengan beberapa gerakan sederhana dan merasakan perubahan pada tubuhnya. Paling tidak, dia bisa mengendalikan tubuhnya tanpa banyak kesulitan. Juga, tubuhnya telah mengalami banyak perubahan. Dia pergi ke Stardew Cabin dan terhubung ke Battle Network. Dia menemukan Ma San dalam waktu singkat. Nama panggilan Ma San adalah namanya sendiri. Dengan kepribadiannya, dia tidak pernah menyukai sesuatu yang mencolok. Saudaraku, kamu sudah datang. Mari kita mulai bisnis. Kali ini, aku akan bertarung dengan sekuat tenaga. Mari kita lihat betapa kuatnya Blood Nine baru ini. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, tentu. Saya sudah lama ingin menguji kekuatan saya. Ma San membayar biaya 2000 koin federasi atas kemauannya sendiri untuk penggunaan panggung pertempuran. Sesaat kemudian, keduanya tampil di panggung kompetisi. Tang Wulin diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Lengannya menggantung secara alami di sisi tubuhnya dan matanya sedikit menyipit. Ada cahaya samar berkedip-kedip di matanya. Ma San memandang Tang Wulin yang berdiri di seberangnya. Saat dia mendengarkan hitungan mundur elektronik, dia tiba-tiba merasa bahwa lawannya sepertinya telah berubah. Apakah dia tumbuh lebih tinggi? Dia juga sepertinya sedang berolahraga belakangan ini. Mengapa matanya begitu cerah? Juga, udara di sekitarnya entah bagaimana tampak berbeda. Dia jelas tersenyum, tapi kenapa dia memberiku rasa bahaya ini? Seolah-olah ada sesuatu yang ganas dan biadab terkandung di dalam tubuhnya. Hitung mundur elektronik singkat telah selesai. Ma San memiliki banyak pengalaman dalam pertarungan sungguhan. Meskipun dia bingung, dia pasti tidak akan membiarkannya mempengaruhi penilaiannya. Dia melepaskan jiwa bela dirinya pada kesempatan pertama. Dia melepaskan Titan AP-nya. Tubuhnya membesar, dan 8 cincin jiwa muncul. Secara bersamaan, Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bersinar dengan cahaya dan 5 cincin jiwa emas muncul dari tubuhnya. 5 cincin jiwa emas. Setelah dia menerobos segel ke-10, dia memiliki keterampilan cincin jiwa garis keturunan lainnya. Dia melengkungkan tubuhnya ke depan dan sepasang sayap naganya segera meledak di bawah kendali pikirannya. Begitu sayap naganya dilepaskan, Tang Wulin merasakan aliran panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya kekuatannya meningkat pesat pada saat itu.
Sensasinya begitu kuat sehingga dia tidak sepenuhnya siap untuk itu ketika tubuhnya terangkat dari tanah. Itu bukan baju besi perang. Sayap, apakah ini bakat jiwa bela dirinya? Mengapa jiwanya berdering emas? Berbagai pertanyaan bermunculan dalam diri Masan. Sementara itu, dia melepaskan skill jiwa pertama dan ketiganya. Sementara tubuhnya terus membesar, dia menyerang Tang Wulin dengan langkah besar. Titan AP adalah kekuatan belaka. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, tanah akan berguncang. Masan mencapai Tang Wulin setelah hanya mengambil beberapa langkah. Dia mengepalkan tangannya dan melemparkannya ke Tang Wulin. Tang Wulin tidak melepaskan tombak naga emasnya saat ini. Untuk saat ini, dia ingin menguji kondisi tubuhnya. Dia ingin tahu jenis perubahan yang dialami tubuhnya setelah menyelaraskan dengan segel ke-10 Raja Naga Emas. Dia mengangkat kedua lengan di depannya dan memblokir tinju Masan yang seperti palu raksasa. Untuk amannya, dia melepaskan tubuh naga emasnya. Sisik naga emas itu langsung merangkak ke kulitnya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Di tengah ledakan hebat, tubuh Tang Wulin yang berada di udara dihantam. Masan belum menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia melawan Tang Wulin di bengkel tempat saat itu. Saat ini, dia tidak perlu menahan diri di dalam Stardew Battle Network. Kekuatan yang ditampilkan oleh 8 cincin, kekuatan sejati Soldo Luo sangat menakutkan. Namun, Tang Wulin hanya jatuh ke tanah. Lengannya dengan kuat memblokir serangan Masan. Dia merasa luar biasa. Tang Wulin dengan jelas merasakan inti naga di dalam dadanya memompa terus-menerus. Kekuatan esensi darah didistribusikan ke seluruh tubuhnya. Kekuatan besar Masan tidak memberinya banyak tekanan. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, naga emas mengguncang bumi. Dia tidak menggunakan skill Blood Soul Fusion miliknya. Itu murni naga emas mengguncang bumi. Sebuah ledakan terdengar. Raungan naga rendah memicu pembentukan pola naga emas yang muncul dalam radius 25 meter. Tak lama setelah itu, naga emas raksasa dengan berani melesat dari bawah Masan. Itu mengirim tubuh kolosalnya terbang. Masan merasa seluruh tubuhnya tegang. Tekanan tak terlihat langsung muncul di hatinya. Keterampilan jiwa yang dia rencanakan untuk dilepaskan selanjutnya terputus. Naga emas yang membuatnya terbang seketika berubah menjadi 8 naga di udara. 8 naga itu tiba-tiba berkumpul di tubuh Masan, menabraknya dengan kekuatan penuh. Sementara Masan tertegun, cincin jiwa kelimanya dilepaskan. Bayangan ilusi seekor kera raksasa muncul di belakangnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kilau yang mempesona. Meski begitu, ketika setiap naga emas meletus di tubuhnya, arus emas yang besar akan meledak yang mengguncang tubuhnya dengan sangat. Tang Wulin mengangkat telapak tangannya ke atas. Naga emas melambung ke surga. Naga emas raksasa dengan panjang lebih dari 30 meter melesat dari telapak tangannya. Dengan raungan naga yang nyaring, itu menghantam tubuh Masan yang membuatnya terguncang. Masan terbang sejauh 50 meter sebelum dia jatuh ke tanah. Dia melakukan flip dan memukuli dadanya dengan tangannya. Cincin jiwa keduanya bersinar dan lapisan energi padat meledak dari dalam dirinya. Dia akhirnya berhasil menyingkirkan petir emas itu. Setelah kejadian itu, dia tampak sedikit dipukuli. Tanpa menggunakan skill Blood Soul Fusion-nya, dia berhasil mengirim Soldo Luo 8 cincin yang terguncang hanya dengan menggunakan naga emas mengguncang bumi dan naga emas melambung ke surga. Itu sepenuhnya karena peningkatan kekuatan esensi darahnya. Tang Wulin telah membuat penilaian yang akurat. Di bawah kondisi di mana keduanya tidak menggunakan armor pertempuran mereka, kekuatan tempurnya, dengan peningkatan segel ke-10 dari tubuhnya dan tanpa menggunakan jiwa bela dirinya, akan setara dengan Soldo Luo 8 cincin. Itu juga karena Titan AP, yang murni merupakan jiwa bela diri tipe kekuatan, yang mirip dengan jiwa bela diri Tang Wulin. Jika bukan itu masalahnya, efeknya juga tidak akan terlalu besar. Bagaimanapun, master jiwa yang berbeda memiliki keterampilan yang berbeda. Meskipun demikian, Tang Wulin bisa bangga dengan ini. Dia telah berhasil membuat komandan batalion darah besi yang kuat terguncang. Peningkatan substansial dari kekuatan tempurnya merupakan peningkatan yang kuat baginya. Dengan tambahan armor tempur, jiwa bela diri, dan konsolidasi basis kultivasinya, dia benar-benar memiliki peluang melawan Blood Nine. Tahun-tahun budidaya perlahan mulai membuahkan hasil. Budidaya yang lambat selama tahun-tahun awalnya dan akumulasi terus-menerus akhirnya memungkinkan dia untuk memiliki serangkaian terobosan selama periode ini. Dia akhirnya memiliki beberapa perbaikan substansial dan dapat dianggap sebagai ahli dari jarak jauh. Baik, lagi. Setelah teriakan keras itu, Masan menyerbunya lagi. Kali ini, cincin jiwa ketujuhnya bersinar. Beberapa helai rambut muncul di tubuhnya. Dia tidak tumbuh lebih tinggi, tetapi bayangan ilusi kera raksasa di belakangnya menyatu dengan tubuh aslinya dan dia berubah menjadi kera raksasa. Avatar jiwa bela diri, Titan AP. Udara mendominasi Masan berada pada level yang sama sekali berbeda setelah dia melepaskan avatar jiwa bela dirinya. Kekuatannya telah menembus titik kritis. Itu bahkan menyebabkan udara di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda hancur dan berubah-ubah. Tatapan Tang Wulin mulai serius. Cakar naga emas muncul di kedua tangannya. Dia menepuk tanah dengan ringan dengan ujung kaki kirinya dan melakukan lompatan vertikal ke udara. Dia mengulurkan sayap naganya di belakangnya dan mengepakkannya dengan kuat. Dia ingin tahu efek yang bisa diberikan sayap naganya padanya. Saat dia mengepakkan sayapnya, Tang Wulin segera merasakan energi asal dalam jumlah besar yang berasal dari sayap naganya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, tubuhnya terbang keluar dalam garis lurus. Tepat ketika dia ingin menstabilkan dirinya sendiri, dia menyadari bahwa akselerasi sayap naga terlalu besar. Ketika dia mengepakkan sayapnya, energi inti naganya langsung dimasukkan ke sayapnya tanpa cadangan. Dia tidak bisa mengubah arahnya bahkan jika dia mau. Kera Titan yang berubah menjadi Masan melihat Tang Wulin yang sedang menyerbu ke arahnya.
Dia berjongkok sambil menghadapinya. Kemudian, dia berdiri dengan paksa. Tang Wulin hanya bisa meletakkan tangannya dengan lemah di bawahnya sebelum tubuhnya dikirim terbang oleh headbutt Masan. Dia terbang setinggi 100 meter dan menabrak penghalang pelindung di atas panggung kompetisi. Dia terpental lagi untuk jatuh ke tanah. 1023 Keterampilan Jiwa Cincin Jiwa Garis Darah kelima. Masan juga tertegun sejenak. Dalam pikirannya, dia yakin ukuran tubuh kecil Tang Wulin akan mampu menghindari serangannya. Ini tidak seharusnya terjadi bahkan jika mereka berhadapan satu sama lain tanpa menahan diri. Apa yang terjadi? Tang Wulin jatuh ke tanah. Saat percikan terbang di depan matanya, dia merasa tidak bisa berkata-kata. Ini adalah konsekuensi yang tidak menguntungkan karena dia tidak terbiasa dengan tubuhnya. Namun, dia menemukan bahwa kemampuannya untuk menerima pukulan bahkan lebih kuat. Pukulan berat pada tubuhnya terasa seperti guncangan ringan dengan sedikit ketidaknyamanan. Dia berbalik dan melompat. Lagi. Boom, boom, boom. Selama tabrakan frontal, Tang Wulin berusaha memanfaatkan sayap naganya. Dia mencoba untuk melakukan kontrol atas tubuhnya setelah perubahannya, tetapi kemampuannya untuk melakukannya masih tidak sebanding dengan ketika dia mengetahui tubuhnya sendiri. Dia terpukul oleh dampak Masan berulang kali setiap kali dia berdiri dari tanah. Hanya butuh beberapa saat untuk seluruh tubuhnya penuh luka. Meski begitu, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di hadapan mereka. Setiap kali Tang Wulin diledakkan oleh Masan atau dibanting ke tanah dengan skill jiwa, dia berpikir bahwa kompetisi akan segera berakhir. Namun, Tang Wulin masih berhasil bangun setiap kali dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemampuan bertarungnya tidak melemah sama sekali. Tubuh pasca transformasi benar-benar sulit dikendalikan, terutama inti naga yang berubah menjadi bentuk hati. Kekuatan esensi darah yang disalurkan terlalu kuat. Ketika Tang Wulin bergerak, energi yang keluar dari Dragon Core-nya masuk ke tubuhnya dan membuatnya segera kehilangan kendali. Lonjakan itu begitu luar biasa, tidak mungkin dia bisa menggunakan keterampilan jiwanya. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Meskipun Masan adalah master jiwa tipe kekuatan murni, dia dilengkapi dengan pengalaman tempur yang kaya yang memungkinkannya menggunakan semua jenis keterampilan tempur tanpa henti. Selain itu, Tang Wulin menyadari bahwa Masan adalah murid Sekte Tang. Teknik Controlling Crane Capturing Dragon miliknya dikembangkan dengan sangat sempurna. Teknik Controlling Crane Capturing Dragon sangat efektif saat digunakan melawan lawan seperti Tang Wulin dengan kontrol yang buruk atas tubuhnya dan seringkali dapat digunakan untuk menyeretnya dari samping. Masan menyaksikan Tang Wulin melesat lagi dengan bodoh, jadi dia membungkukkan punggungnya dan membalikkan tubuhnya ke samping sambil menggerakkan tangannya dalam lingkaran untuk memandu tubuh Tang Wulin kehilangan keseimbangan. Tangan kanannya melakukan gerakan menyendok dan meraih pergelangan kaki Tang Wulin. Kemudian, dia membanting tubuh Tang Wulin dengan ganas ke lantai. Ledakan. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah sebagai akibat dari benturan tersebut. Masan mengangkat kakinya dan menginjak tepat pada waktunya untuk diblokir oleh tangan Tang Wulin yang membalikkan waktu dan mendorongnya. Mereka telah mengulangi skenario seperti itu berkali-kali. Masan tahu dia mengerahkan kekuatan yang cukup untuk memecah baja menjadi beberapa bagian, tetapi Tang Wulin bertindak seperti itu bukan apa-apa. Dia selalu bisa bangun tanpa bantuan, dan meskipun terlihat sedikit goyah, dia akan terus bertarung. Masan benar-benar kehilangan kata-kata. Tang Wulin akan bersikap defensif hampir setiap kali mereka bentrok dan dia hanya bisa memblokir Masan sesekali. Masan menemukan bahwa teknik bertarung Tang Wulin tampak sangat tidak berkembang, membuatnya bahkan tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, tetapi selama tabrakan frontal yang nyata, kekuatan Masan masih belum bertahan. Dia tidak bisa mengungguli bahkan dalam bentuk avatar jiwa bela dirinya. Apa yang sebenarnya dilakukan anak itu? Sementara Masan tercengang, Tang Wulin terus menyesuaikan diri dengan situasi barunya. Berada di bawah serangan terus-menerus seperti itu sangat menyakitkan, tentu saja, tetapi jantung inti naganya memompa keluar kekuatan garis keturunan setiap saat, memungkinkan dia untuk sembuh dengan cepat. Selain itu, tulang dan ototnya sangat kuat sehingga dia bisa pulih setelah menderita pukulan yang begitu berat. Jika ini terus berlanjut, bocah ini akan membuatku lelah sampai mati. Kekuatan jiwanya juga memiliki batasnya, bahkan jika dia memiliki basis kultivasi Sol Douluo. Selain itu, Masan telah mempertahankan status avatar jiwa bela dirinya sepanjang waktu dia melawan Tang Wulin. Masan memutuskan untuk tidak kelelahan lagi. Cincin jiwa ke-8 di tubuhnya akhirnya bersinar untuk pertama kalinya. Meraih pergelangan kaki Tang Wulin sekali lagi, dia tiba-tiba melompat, membawa keduanya ke angkasa. Aura Masan berubah tiba-tiba, dan Tang Wulin langsung merasakan ledakan kekuatan, seperti letusan gunung berapi, mendorong tubuhnya. Nyala api putih pucat membara di tubuh Masan. Ini adalah bentuk api tanpa panas, tetapi Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang memancar dari tubuh Masan telah meningkat setidaknya 3 kali lipat. Apa itu tadi? Apakah itu kekuatan api legendaris? Itu adalah kekuatan kesempurnaan. Saat Tang Wulin tercengang dengan takjub, cincin jiwa emas kelima di tubuhnya juga bersinar untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu apa yang diberikan cincin jiwa emas ini kepadanya, tetapi dia dapat merasakan secara tidak sadar bahwa dia perlu bergantung pada kekuatannya untuk bersiap menghadapi ancaman yang akan datang. Itu berasal dari segel ke-10, jadi cincin jiwa emas ini seharusnya memiliki efek amplifikasi yang lebih kuat padanya daripada 4 keterampilan jiwa sebelumnya. Namun, apa efeknya? Segera, Masan bisa merasakan kekuatan luar biasa memancar dari Tang Wulin sementara seluruh tubuh bocah itu tiba-tiba bergetar hebat. Sebenarnya, bukan Tang Wulin yang gemetar tapi Masan sendiri. Api kekuatan Masan, yang baru saja dinaikkan, sangat memperkuat kekuatannya sendiri. Tangannya meraih pergelangan kaki Tang Wulin secara terpisah dalam upaya untuk mencabik-cabiknya dan mengakhiri pertempuran.
Namun, dia menemukan bahwa saat dia memegang pergelangan kaki Tang Wulin, lengannya mulai bergetar tak terkendali setelah cincin jiwa emas kelima Tang Wulin menyala. Segera setelah itu, seluruh tubuh Ma San bergetar hebat. Ada ledakan dan pancaran merah keemasan meledak. Meskipun basis budidaya peringkat jiwa Douluo, Ma San segera terlempar oleh ledakan yang mengerikan. Tang Wulin tercengang. Dia merasakan kekuatan garis darah di tubuhnya memiliki denyut yang unik, menghasilkan getaran frekuensi tinggi dan melepaskannya secara eksplosif. Ledakan emas merah memiliki radius ledakan lebih dari 50 meter. Tubuh Ma San segera tertangkap oleh lampu merah keemasan setelah terlempar. Serangkaian ledakan kekerasan dengan keras mendorongnya ke belakang. Suara ledakan terdengar di langit berulang kali sebelum akhirnya dia terlempar ke tepi panggung kompetisi, bertabrakan dengan perisai pelindung. Tubuhnya terpental dari perisai dan dia mendarat di tanah dengan kasar. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat mengejutkan. Namun, hanya ada senyum pahit di wajah Tang Wulin, karena kekuatan esensi darah dan kekuatan jiwa di tubuhnya telah habis seluruhnya setelah dia melepaskan begitu banyak. Apa itu tadi? Meskipun itu cukup mengesankan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan lagi setelah satu teknik itu. Dia turun dari langit. Dengan kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darahnya habis, sistem menentukan bahwa Tang Wulin tidak memiliki energi untuk terus bertarung, jadi dia segera dipindahkan dari arena kompetisi. Itu adalah kekalahan pertamanya. Ini adalah kekalahan pertamanya setelah dia bergabung dengan Stardow Battle Network, dan itu terperosok dalam kebingungan. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran telah membantunya belajar mengendalikan kekuatannya, sementara keterampilan jiwa kelima cincin jiwa garis keturunannya memiliki efek yang sangat mengesankan. Namun, apa yang terjadi dengan teknik itu? Mungkinkah semua kekuatannya akan dikosongkan setelah skill jiwa dilepaskan? Itu hanya kesepakatan satu kali untuk keterampilan jiwa seperti itu tidak peduli seberapa kuatnya itu. Tang Wulin dikalahkan dengan cara yang membingungkan sementara Ma San menang dengan cara yang sama membingungkannya. Dia dipindahkan beberapa saat setelah Tang Wulin. Dia menatap Tang Wulin dengan bingung. Apa ada apa dengan skill jiwamu itu? Mengapa saya benar-benar tidak berdaya? Aneh. Sangat aneh. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, saya baru saja memperoleh keterampilan jiwa ini, jadi saya belum menemukan fungsinya. Komandan Ma, itu saja untuk hari ini. Saya akan kembali dan merenungkan ini sebentar. Kami akan mencoba lagi lain kali. Tang Wulin mengucapkan selamat tinggal pada Ma San saat dia dengan tergesa-gesa keluar dari jaringan pertempuran Stardow. Dia kembali ke tempat tinggalnya dan menyilangkan kaki untuk bermeditasi. Pertempuran hari ini sangat membantunya untuk memahami kondisi barunya. Tidak ada keraguan bahwa kendali atas seluruh tubuhnya sangat berkurang karena ketinggiannya yang serba bisa, tapi ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Kapasitas bertarungnya pasti bisa sangat ditingkatkan dengan perubahan ini begitu dia bisa melakukan kontrol penuh dengan nomor dasar aslinya. Namun demikian, apa keterampilan jiwa garis keturunan kelima miliknya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan itu? 1024 Kedatangan final tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal. Tang Wulin memikirkan kembali bagaimana perasaannya ketika dia melepaskan keterampilan jiwanya. Dia kagum saat mengetahui bahwa ingatannya tampaknya telah meningkat juga. Dia bisa mengingat setiap detail pertempuran dengan tepat. Rasanya sangat jelas. Tidak, itu bukanlah keterampilan fusi jiwa darah yang dilepaskan oleh kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darah pada saat itu, hanya keterampilan jiwa kelima Raja Naga Emas. Itu murni gerakan kekuatan garis keturunannya. Kemudian, kekuatan garis darah menghasilkan bentuk getaran frekuensi tinggi yang aneh. Getaran tersebut menghasilkan gelombang resonansi yang tumpang tindih dalam beberapa lapisan dan terakumulasi secara terus-menerus sebelum meledak di tubuh Ma San berulang kali. Itu terbentuk dari gelombang resonansi yang tumpang tindih. Di sisi lain, kemampuan menyerang dari serangan seperti itu diselesaikan oleh getaran garis keturunannya. Karena kekuatan ledakan, itu menghabiskan energi yang sangat besar. Ketika kekuatan garis keturunannya hampir habis, inti naganya berkontraksi dengan keras dan mengeluarkan energi yang dibutuhkan dari dirinya sendiri. Kekuatan jiwanya dilucuti dan diubah menjadi kekuatan esensi darah untuk mempertahankan ledakan frekuensi tinggi tersebut. Mungkinkah inti jiwanya dan inti naga dapat mengubah energi satu sama lain sekarang setelah dia menembus segel ke-10? Ini juga menandakan bahwa hubungan antara dua inti itu semakin dekat. Jika keterampilan jiwa yang dilepaskan murni menggunakan kekuatan jiwa begitu kuat, lalu, bagaimana jika dia menggunakan keterampilan fusi jiwa darah? Meskipun tingkat konsumsinya pasti lebih cepat, kekuatan ledakannya akan lebih kuat juga, kan? Aku akan mencobanya nanti. Saat Tang Wulin memulai meditasinya dan mengingat semua untung dan rugi dari pertempuran dengan Ma San sebelumnya, dia segera merasa bahwa dia mendapat banyak manfaat dari pengalaman itu. Ketinggian adalah proses yang sangat langsung karena terkait dengan kapasitas bertarungnya secara keseluruhan. Namun, itu bukanlah tugas yang mudah menggunakan kemampuan baru dalam pertarungan yang sesungguhnya. Dia masih membutuhkan periode waktu yang lebih lama dan pengalaman pertempuran yang lebih nyata. Untungnya, tahap terakhir Federal Stardow Battle Network Challenge telah dimulai. Beberapa hari kemudian, Tang Wulin terkejut saat mengetahui bahwa situasi di jaringan pertempuran telah berubah ketika dia memasukinya sekali lagi. Saat masuk ke sistem, hal pertama yang muncul di hadapannya adalah pintu emas besar. Dia melangkah melewati pintu yang diterangi dan di saat berikutnya, dia dipindahkan ke tempat yang sama sekali berbeda setelah dia melewati ambang pintu. Selamat datang di Stardow City, suara elektronik itu mengumumkan. Stardow City, apakah itu kota Stardow Battle Network? Tidak diragukan lagi bahwa seluruh sistem kecerdasan buatan baru saja mulai diterapkan, jadi masih ada banyak kekurangan tapi semuanya sudah membaik. Stardow City tampaknya lebih maju daripada divisi barat mereka, karena setidaknya terlihat lebih seperti kota.
Dua kata Tang kecil melayang di atas kepala Tang Wulin sambil menampilkan hasil pertempurannya. Sungguh disayangkan bahwa itu bukan lagi skor asli yang tak terkalahkan lagi. Silakan lanjutkan ke Great Battle Soul Arena di Stardew City untuk mempersiapkan kompetisi. Babak pertama dari final adalah turnamen eliminasi. Mohon bersiaplah untuk pertempuran. Lawanmu akan ditarik secara acak. Suara elektronik itu berbicara sekali lagi karena mengingatkan Tang Wulin tentang kompetisi. Ya, 3 putaran pertama final tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal semuanya eliminasi untuk menentukan 32 kontestan terakhir sebelum melanjutkan dengan turnamen round robin. Tang Wulin dapat dengan jelas mengingat misinya. Dia tidak dapat menyelesaikannya dengan menjadi salah satu dari 3 finalis kali ini, tetapi dia harus menjadi juara kompetisi Master Jiwa. Dia pikir itu aneh bahwa dia tidak akan begitu percaya diri di masa lalu, tetapi sejak dia mengalahkan Blood Nine, Tang Wulin merasa mungkin baginya untuk menjadi seorang juara. Perasaan dan antisipasi hanya tumbuh lebih kuat setelah dia menerobos segel ke-10 Raja Naga Emas. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah bahwa dia memiliki kendali penuh atas kekuatannya, jadi ini cukup menjadi masalah. Metode terbaik untuk menguji kemampuan bertarungnya adalah dengan terlibat dalam pertempuran. Final, aku datang. Sebuah panah yang terbentuk dari bayangan dan cahaya memandu Tang Wulin saat dia menuju ke arena jiwa pertempuran besar Stardew untuk inspeksi dan pendaftaran. Proses pemeriksaannya sangat sederhana karena langsung selesai setelah sampai di bagian yang ditunjuk. Namun, Tang Wulin menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak melihat kontestan lain di tempat ini. Lokasi dia berada tampaknya tidak jauh berbeda dari divisi barat, sementara arena jiwa pertempuran besar Bintang Do, yang terlihat hanya sedikit lebih besar, kosong. Dia ada di sana sendirian. Mengapa ini terjadi? Tang Wulin tidak menyadari bahwa ini adalah tindakan yang diambil oleh sistem untuk memastikan identitas setiap kontestan bahkan lebih aman. Kata-kata Tang kecil di atas kepala Tang Wulin perlahan menghilang ketika dia ditempatkan di wilayah emas. Di tempat itu ada nama kode dengan hanya nomor 33. Itu sangat aneh. Apakah kita diperbolehkan mengikuti kompetisi hanya dengan kode nama? Ini agak menarik. Saya ingin tahu apakah federasi dapat melihat nama saya. Kurasa tidak masalah jika mereka tahu, sekarang aku di pasukan Dewa Darah. Pemeriksaan sudah selesai. Pengundian otomatis lawan selesai. Harap bersiap untuk kompetisi. Dalam 10 menit, pertandingan Anda akan dimulai. Seperti yang diharapkan, itu sangat berbeda dari tahap awal. Setidaknya, sikapnya tidak sesederhana dan sekasar sebelumnya. Tang Wulin tidak menyadari betapa pentingnya tantangan jaringan pertempuran Bintang Do Federal di masa depan. Siapapun yang mampu memasuki final dalam tantangan pertama akan meninggalkan jejak besar dalam sejarah jaringan pertempuran Stardew dan dikenang oleh sejarah. Dia menyilangkan kaki dan duduk sambil memfokuskan pikirannya dan menenangkan napasnya. Melalui kultivasinya selama beberapa hari sebelumnya, Tang Wulin menemukan bahwa kekuatan spiritualnya tampaknya telah meningkat pesat mengikuti peningkatan basis kultivasinya. Selain itu, kali ini adalah lompatan kemajuan. Meskipun dia yakin bahwa dia belum melakukan terobosan ke Spirit Domain, dia pasti telah maju lebih jauh ke Spirit Abyss. Dia dapat dengan jelas merasakan perubahan paling kecil pada setiap bagian tubuhnya melalui kekuatan spiritualnya sekarang. Dia juga bisa menggunakannya untuk merasakan tanda-tanda gangguan di dunia luar pada jarak yang sangat jauh. Lebih penting lagi, dia bisa membedakan unsur-unsur molekul energi tak berbentuk di udara. Ini adalah bagian terkuat baginya. Menurut pengetahuan yang diperoleh dari studinya di Akademi Shrek, seseorang perlu mencapai domain roh untuk melakukan ini. Fitur luar biasa dari domain roh adalah perbedaan elemen yang jelas. Meskipun saat ini hanya perasaan samar yang tidak begitu jelas baginya saat ini, dia bisa merasakan bahwa dia tidak jauh dari titik itu. Di sisi lain, Spirit Domain sudah menjadi level tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia biasa. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai basis budidaya roh, domain spiritual akan diproduksi sendiri dalam diri orang tersebut. Wilayah spiritual setiap orang berbeda tetapi tidak diragukan lagi, memiliki satu sangat bermanfaat untuk basis kultivasi seseorang sementara juga secara signifikan memperkuat kemampuan bertarung seseorang. Setiap judul Douluo memiliki basis budidaya kekuatan spiritual dari domain roh sebagai yayasan. Dikatakan bahwa seseorang tidak akan pernah bisa memasuki alam setengah dewa tanpa mencapai peringkat roh dari domain roh. Dia akan kembali untuk belajar dari Blood One setelah kompetisi berakhir dan juga melihat seberapa jauh basis kultivasi spiritualnya telah berjalan. Tang Wulin mengambil keputusan. Tidak ada keraguan bahwa Heartless Douluo Cao Dezi yang bertindak sebagai Blood One adalah Douluo batas dan dia jelas merupakan pembangkit tenaga spirit domain. Bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana kekuatan strategis limit Douluo tidak sehebat sebelumnya, mereka pasti juga tidak lemah. Federasi tidak berani melangkah terlalu jauh dengan Sekte Tang terutama karena dua limit Douluos yang masih ada, Heartless Douluo dan Amorous Douluo. Tang Wulin curiga bahwa bahkan Federasi tidak menyadari bahwa Blood One dari Tentara Dewa Darah adalah Douluo tanpa hati. Tentara Dewa Darah tampaknya memiliki sistem khusus untuk menjaga kerahasiaan identitasnya. Tidak peduli dari mana asalnya, setiap aturan dan peraturan di sini harus diikuti saat memasuki Tentara Dewa Darah. Tang Wulin sangat senang karena Tentara Dewa Darah telah berkorban begitu banyak untuk Federasi, jadi sangat tepat bagi Tentara Dewa Darah untuk melindungi dirinya dari urusan luar. 10 menit berlalu dalam sekejap mata. Aliran cahaya keemasan melintas dan Tang Wulin sudah tiba di tengah arena kompetisi. Daerah itu sunyi. Seluruh tahap kompetisi memancarkan cahaya putih samar. Panggungnya memiliki diameter 1000 meter, jadi itu sangat luar biasa. Diameter 1000 meter dianggap sebagai kemewahan bahkan untuk pertempuran Mesya. Di kejauhan, lawannya sudah muncul sekitar 300 meter jauhnya.
Wajah mereka kabur, jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa lawannya adalah pria dengan nomor yang tergantung di atas kepalanya. Itu 118. Tang Wulin menyipitkan matanya dan menyesuaikan tubuhnya sementara dia menunggu pengumuman suara elektronik. Berbeda dengan ketenangan di panggung kompetisi, seluruh federasi dipenuhi dengan kegembiraan saat ini di luar panggung kompetisi. Federasi tidak mengeluarkan biaya ketika menginvestasikan dana besar untuk menyediakan streaming jiwa langsung di seluruh wilayah mereka pada tahap terakhir Federal Stardow Battle Network Challenge. 1025 kecepatan tertinggi dari kesempurnaan. Itu adalah usaha pertama federasi untuk menggunakan teknik ini. Biasanya, streaming jiwa dilakukan di tingkat regional, sehingga upaya streaming langsung saat ini ke seluruh federasi. Pertama, karena keberhasilan federasi meluncurkan satelit pertamanya setahun yang lalu. Kedua, federasi mempromosikan acara pembuatan zaman Stardow Battle Network. Anggaran pengembangan untuk Stardow Battle Network adalah angka yang sangat besar. Tanpa dana yang memadai, federasi tidak dapat memenuhi kebutuhan. Federasi hanya dapat menerima lebih banyak dana dari Parlemen Federal dengan membangkitkan minat publik yang tinggi. Hasilnya, kompetisi ini dimulai. Itu adalah pusat atraksi bagi semua orang. Efeknya bahkan lebih baik dari yang dibayangkan. Terlepas dari perkembangan teknologi jiwa yang telah merasuk ke hati masyarakat, masyarakat di benua Douluo tetap menjunjung tinggi ideologi kepahlawanan individu. 20.000 tahun yang lalu, leluhur pertama Sekte Tang naik ke ketuhanan dan akhirnya mengalahkan Martial Soul Hall yang terlalu ambisius untuk mengembalikan kebebasan ke dunia master jiwa di benua itu pada akhirnya. 10.000 tahun kemudian, pendiri Pagoda Roh, Es Suci Douluo Huo Yuhao bergantung pada kekuatan satu-satunya untuk akhirnya mengalahkan operasi subversif kultus Roh Kudus dan juga mengalahkan Dewa Binatang pada saat itu. Dia melakukan upaya sadar untuk menolak kekuatan kegelapan dari Kekaisaran Matahari Bulan yang selalu berpengaruh yang memberi kerajaan Bintang Luo kebebasannya sebelum benua Bintang Luo muncul hingga hari ini. Jumlah limit Douluos hari ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan awalnya, namun seberapa tinggi kapasitas pertarungan puncak Master Jiwa sebenarnya? Kemampuan macam apa yang dimiliki generasi muda pembangkit tenaga listrik? Hal-hal ini tidak menjadi perhatian masyarakat umum. Tanpa ragu, tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal telah memberi masa kesempatan untuk memahami dunia Master Jiwa dengan lebih baik. Selain itu, siaran langsung dengan sinyalnya yang mencakup setiap sudut benua memberikan jalan bagi orang-orang untuk menyaksikan pertandingan yang begitu hebat tanpa harus meninggalkan rumah. Selain itu, gratis. Lantas, bagaimana bisa tidak menarik perhatian publik? Bahkan ingatan tentang kota Shrek yang hancur sepertinya telah terhapus oleh kompetisi. Layar yang tak terhitung jumlahnya memutar rekaman kompetisi. Ada total 128 turnamen di babak pertama kompetisi hari ini. Turnamen tidak dilakukan secara bersamaan karena streaming langsung. Mereka dibagi menjadi 10 grup, dengan 10 turnamen di setiap grup. Ada komentator dan staf khusus yang ditugaskan untuk setiap grup selama streaming langsung. Pertarungan Tang Wulin dan nomor 118 adalah pertandingan pertama yang disiarkan di siaran langsung. Itu dipilih secara acak dari lot yang dihasilkan secara otomatis. Adegan yang muncul di hadapan penonton adalah kontestan nomor 33 versus kontestan nomor 118. 5, 4, 3, 2, 1. Mulailah kompetisi. Penonton menyaksikan lautan bayangan bergerak muncul di layar setelah pengumuman dari suara elektronik. Para kontestan dari kedua belah pihak bergerak pada waktu yang bersamaan. Gerakan Tang Wulin hanya bisa digambarkan sebagai getaran bumi. Dia menginjak kaki kirinya ke tanah saat dia berlari keluar. Langkahnya membuat ledakan yang memekakkan telinga. Tanah, dalam jarak 10 meter, tenggelam di tempat dia menginjak kakinya dengan sejumlah besar retakan muncul di tanah. Pada saat yang sama, ledakan sonik terdengar. Jarak 300 meter dicapai dalam sepersekian detik. Apa itu tadi? Ya Tuhan, gaya ledakan apa itu? Bisakah tubuh manusia benar-benar menahannya? Dia tidak dibalut baju besi perang. Para komentator terkejut. Mereka harus terus bertukar tempat di antara 10 turnamen untuk meliput siaran langsung hari ini. Mereka beralih ke adegan turnamen manapun yang menarik. Satu langkah maju Tang Wulin benar-benar mengejutkan sehingga dua komentator kehilangan jejak turnamen yang sedang berlangsung saat mereka menceritakan pertarungan saat ini. Itu sangat cepat. Komentator hampir tidak bisa bereaksi terhadap situasi tersebut. Lawan juga tertangkap basah. Tang Wulin mengandalkan gaya reaksi dari tanah bersama dengan kontrol gravitasi tulang torso Raja Naga Gunung miliknya untuk meringankan tubuhnya. Pada saat itu, dia mempercepat, setidaknya, 2 kali kecepatan suara. Kecepatan ledakan seperti itu memungkinkannya untuk mencapai lawan dalam sepersekian detik. Dia tidak menggunakan senjata atau skill apapun tapi hanya tinjunya. Dia melemparkan pukulan pertamanya ke arah lawan. Jika seseorang dapat memperlambat adegan saat ini, orang dapat melihat bahwa kulit Tang Wulin berwarna merah keemasan dengan pembuluh darah berwarna sama yang menonjol keluar dari bawah kulitnya, dan sisik naga emas yang tersusun rapat menutupi lengannya. Jelas tidak ada kontestan yang lemah di tahap akhir kompetisi karena mereka semua bergulat dan menang dari kompetisi sebelumnya di setiap divisi. Meskipun lawan Tang Wulin terkejut, dia cepat bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia membusungkan dadanya dan mengencangkan perutnya sekaligus memicu titik terang di dadanya. Tidak ada waktu baginya untuk melepaskan seluruh set armor perangnya, tapi dia masih berhasil melepaskan armor cermin tanpa noda di dadanya. Dia tidak berusaha memblokir dengan lengannya, karena kecepatan Tang Wulin terlalu cepat sehingga sama sekali tidak ada waktu baginya untuk melakukannya. Tinjunya menghantam pelipis Tang Wulin. Pada saat yang sama dia mengayunkan lengannya, palu tajam muncul di masing-masing tangannya. Penilaian lawan tepat sasaran. Tepat saat pukulan Tang Wulin mengenai tubuhnya, sepasang palu tajamnya menembus pelipis Tang Wulin dengan tepat. Dia menderita pukulan di dadanya, tetapi dia memiliki perlindungan dari pelindung cermin.
Dia mungkin belum tentu mati karena pukulan itu, tetapi Tang Wulin akan mati, tanpa keraguan, jika pelipisnya tertusuk palu tajam. Lawan menyerang titik vital musuhnya untuk memicu bala bantuan musuhnya. Itu adalah keputusan sepersekian detik. Lawan benar-benar pantas masuk ke final. Dia puas dengan serangan baliknya sendiri. Tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk mengubah arah dengan kecepatan ledakannya. Tubuhnya tidak akan mampu menahan kekuatan pengisian yang begitu kuat. Ada kelemahan pada kecepatan yang terlalu cepat. Justru kesulitan untuk melakukan kontrol karena momentum gaya pengisian yang tinggi. Di sisi lain, bahkan jika Tang Wulin berhasil mengendalikan dirinya dengan susah payah untuk menghindari serangan fatal lawannya masih bisa mendapatkan momen yang tepat. Lawan adalah tipe sistem ketangkasan, jadi menurutku pertahanannya tidak sekuat itu. Seperti keberuntungan, dia memiliki serangan tipe domain yang dapat dipicu di saat berikutnya. Lawan menganggap Tang Wulin sebagai master jiwa tipe kelincahan secara intuitif. Pada saat ini, komentator menyebutkan betapa luar biasanya persaingan ketika kedua belah pihak hanya berjarak sepelemparan batu dari satu sama lain. Layar ditempati oleh warna emas di saat berikutnya. Itu adalah sepasang sayap emas yang dilapisi sisik naga berbentuk berlian. Sisik di sayap sedikit lebih besar tapi lebih tipis dari sisik di tubuhnya. Ketika sepasang sayap naga dibentangkan, lebar sayap 5 meter memberikan perlawanan untuk menghentikan momentum pengisian Tang Wulin. Di saat yang sama, palu tajam milik lawan diturunkan. Ekspresi bangga di wajah lawannya membeku dalam sekejap. Sungguh sia-sia jika Tang Wulin merindukan ekspresi lawannya karena dia memperhatikan sepasang palu tajam yang bertabrakan satu sama lain. Lawannya salah menilai penghentian mendadaknya. Pada saat berikutnya, dia melayangkan pukulan dengan tinjunya. Dia meninju sepasang palu tajam, mendorong ke depan tanpa banyak perlawanan. Dengan suara tajam dari palu tajam yang menggaruk sisik naga emasnya, pukulannya mendarat tepat di pelindung cermin lawannya. Boom, cakar naga emas ditambah dengan kekuatan besar Raja Naga Emas meledak. Tubuh nomor 118 berputar tak terkendali saat dia terlempar ke belakang dalam postur berkerut. Kemudian, sayap naga Tang Wulin mengepak sekali dengan kuat. Di saat berikutnya, dia menyusul lawannya. Dia melayangkan pukulan lagi dengan tinjunya tanpa trik apapun di lengan bajunya. Dengan ekspresi bangga membeku di wajahnya, nomor 118 mendengar pelindung cermin di dadanya retak. Dia mencoba untuk melepaskan armor tempurnya, tetapi sebaliknya, dia merasa seperti dia ditabrak oleh kereta jiwa yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya saat tubuhnya diledakkan sedemikian rupa sehingga bahkan kekuatan jiwanya pun terguncang hingga terlupakan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan armor perangnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kemudian, dia melihat sepasang mata emas dan kepalan tangan yang mengembang dengan cepat. 1025, 1026 ambang batas jiwa-jiwa. Ledakan. Awan kabut darah meledak di atas langit. Bersamaan dengan itu, raungan naga yang gagah berani terdengar di seluruh panggung kompetisi. Bayangan besar naga emas dengan ekspresi buas muncul samar-samar di belakang punggung Tang Wulin. Meskipun bayangan itu menghilang begitu muncul, itu meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Ini agak mendominasi, bukan? Komentator sudah tercengang karena ini adalah final Federal Stardow Battle Network Challenge. Itu adalah babak pertama yang disiarkan secara langsung. Hampir tidak ada orang yang siap menghadapi kejutan yang begitu kuat. Para komentator memahami dunia master jiwa secara alami, tetapi tidak peduli seberapa baik mereka memahaminya, mereka tidak percaya karena mereka saat ini menyaksikan pemandangan di depan mereka. Itu adalah tahap terakhir dari kompetisi di mana para kontestan dipilih dari beberapa divisi. Tidak diragukan lagi, tidak ada yang lemah. Meski ada skenario seperti itu, hanya butuh 2 serangan untuk membunuh lawan. Serangan fatal itu benar-benar menakjubkan. Selain bayangan berbentuk naga yang keren dan raungan naga yang memekakkan telinga di akhir, itu benar-benar stimulasi yang membuka mata bagi indera. Kapasitas bertarung orang ini benar-benar menakutkan. Penonton, di depan layar, menonton kompetisi tidak bisa menahan perasaan tercekik. Benar-benar perasaan yang mencekik. Mereka merasa orang di layar memiliki kehadiran yang sangat menakutkan yang mempengaruhi mereka sedemikian rupa sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Tanda kemenangan raksasa ditampilkan di layar. Meski ada 2 serangan, keduanya diselesaikan hanya dalam waktu sedetik. Itu benar-benar kompetisi terpendek di antara semua kompetisi yang diadakan hari ini, dan mungkin di antara kompetisi tahun ini. Sayap emas di punggung Tang Wulin ditarik. Kata-kata emas besar dari 33, berkilauan dengan pancaran keemasan, tergantung di atas kepalanya. Setelah dia menarik sayapnya, sebuah bayangan muncul sekali dan dia menghilang bersamaan dengannya. Tang Wulin menang di babak pertama turnamen eliminasi. Kemampuan Kaisar Jiwa 6 Cincin agak mengesankan. Itu adalah penilaian Tang Wulin tentang lawannya. Meskipun dia mampu mengalahkan lawannya dengan cepat, pada kenyataannya, dia tahu tidak banyak perbedaan antara lawannya dan dirinya sendiri. Dia mampu menghadapi lawannya dengan sangat cepat karena lawannya tidak mampu menilai kemampuan Tang Wulin. Semua kekuatan dan daya tahan umat manusia memiliki batasnya, setidaknya, dalam peringkat berbasis kultivasi tertentu. Namun, kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Tang Wulin sebelumnya, tidak diragukan lagi, bukan manusia sehingga penilaian lawan salah. Jika lawan mampu memposisikan dirinya dalam posisi bertahan, maka dia harus mampu bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Pertempuran hari ini adalah ujian bagi Tang Wulin. Tes kekuatan dan kontrol kecepatannya saat ini. Selama beberapa hari terakhir, dia berusaha keras untuk mengendalikan kekuatannya. Semakin dalam kesadarannya, semakin terkejut dia menemukan manfaat yang dibawa oleh lapisan ke-10 segel Raja Naga Emas. Fitur smash awal dari cakar naga emas kanannya dan fitur air mata dari cakar naga emas kirinya hanya dapat dipicu dengan tingkat kemungkinan tertentu.
Namun, fitur ini sekarang dapat sepenuhnya dipicu oleh kendalinya. Kemampuannya untuk mengontrol keseluruhan penampilannya dan kekuatan Raja Naga Emas jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang dia tunjukkan sebelumnya adalah murni kekuatan pengisiannya, namun master jiwa lain dengan peringkat yang sama tidak mampu melakukannya, apalagi melepaskan serangan dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Tang Wulin sama sekali tidak terpengaruh. Dia melebarkan sayapnya untuk mengurangi kekuatan pengisiannya. Dia hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan untuk sementara waktu. Dia berhasil kembali ke keadaan normalnya setelah mengedarkan kekuatan esensi darahnya. Dalam arti tertentu, Tang Wulin tidak lagi dianggap sepenuhnya manusia. Daya tahan tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Faktanya, bahkan judul Douluo tidak dapat mengukur ketahanan tubuhnya sekarang. Hasilnya, dia meraih kemenangan dengan mudah. Dia meninggalkan arena kompetisi dan keluar dari jaringan untuk merasakan kekuatan ledakan yang dia miliki selama pertarungan sebelumnya. Sudut bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Baik sekali, saya telah meningkatkan langkah lain dalam pengendalian kekuatan saya. Dia menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri yaitu memenangkan pertempuran melawan Blood Nine dalam waktu kurang dari sebulan. Dia pertama-tama perlu belajar bagaimana mengontrol kekuatan yang berasal dari segel lapisan ke-10 Raja Naga Emas dengan benar untuk mengalahkan darah 9 sekali lagi. Dia seharusnya hanya mempertimbangkan hal-hal lain setelah dia belajar mengendalikan dirinya dengan baik. Dia sangat menikmati perasaan meledak-ledak itu. Sepertinya keturunan Raja Naga Emasnya menikmati perasaan itu juga. Dia mengira itu adalah kualitas yang melekat pada Raja Naga Emas. Dia berpakaian dan meninggalkan tempat tinggal. Tang Wulin berjalan sampai ke tempat tinggal Blood One. Itu terletak di dekat dia. Kemudian, dia mengirim pesan teks ke Blood One untuk meminta bimbingannya. Jawaban Blood One datang 10 menit kemudian ketika Tang Wulin hendak pergi. Blood One menjawab bahwa dia bisa melihatnya sekarang. Tang Wulin mengetuk pintu. Pintu terbuka. Masuk. Tang Wulin masuk ke kamar Blood One dan menemukan Blood One duduk bersila seolah-olah dia sedang bermeditasi. Maaf telah mengganggu kultivasi Anda. Itu cukup kasar bagi saya, kata Tang Wulin meminta maaf. Blood One tersenyum dan membuka matanya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Saya telah berkultivasi sampai kemacetan saya, jadi sama sekali tidak ada kemungkinan bagi saya untuk menerobos lagi. Mungkin menjadi masalah hidup dan mati bagi saya jika saya mencoba terobosan. Kemungkinan hidup, dalam hal ini, bahkan tidak 1%. Ketika hari itu tiba, saya akan mengundang Anda untuk menyaksikan upacaranya. Mungkin, itu akan membantu Anda. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, saya harap hari itu tidak akan pernah datang karena Sekte Tang masih membutuhkan dukungan Anda. Blood One berbicara, baiklah, jangan bicarakan itu lagi. Ada yang bisa saya bantu? Tang Wulin menjawab, saya merasa bahwa saya mungkin memiliki terobosan lain dalam kekuatan spiritual saya baru-baru ini, tetapi saya tidak tahu tingkat mana itu. Saya ingin menanyakan beberapa teknik tentang bagaimana menggunakan kekuatan spiritual. Terobosan lain. Terobosan ke level mana kali ini? Tanya Blood One. Tang Wulin menjawab, sepertinya saya bisa merasakan beberapa elemen energi sekarang. Anda bisa merasakan keberadaan elemen energi. Terobosan macam apa ini? Anda seharusnya sudah memiliki kemampuan ini saat Anda bisa merasakan keberadaan kekuatan spiritual. Blood One mengangkat alisnya. Tang Wulin terbatuk sekali dan berbicara, maksudku manifestasi. Dengan kata lain, saya dapat melihat warna dari molekul energi yang berbeda di udara. Blood One tertegun sejenak. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba melebar sementara pupil matanya mengerut dengan jelas. Tang Wulin menyaksikan mata Blood One berubah menjadi ungu kemasan dengan dua aliran pancaran ungu emas yang menyelimuti tubuh Tang Wulin seolah-olah pancaran itu padat. Tang Wulin sedikit mengernyit, jika tidak, dia hampir tidak bereaksi. Dia tidak mencoba menghindar karena matanya sama-sama beriak ungu emas yang jauh lebih tidak intens dari ungu emas Blood One. Namun, pancaran yang tersisa di matanya sangat jernih. Kedua aliran cahaya ungu emas itu membuat hanya sedikit kontak ketika Tang Wulin segera merasakan semburan kekuatan spiritual yang luas membungkus tubuhnya dalam sekejap. Dia tidak merasakan banyak ketidaknyamanan, tetapi dia merasa sangat transparan seolah-olah dia dapat dilihat oleh seseorang. Inti naga di tubuhnya tiba-tiba mulai memantul dengan keras, sementara mata ungu awalnya segera menyatu dalam lapisan emas merah. Semburan energi ganas dan tirani meledak dari tubuhnya, sementara perasaan dilihat langsung lenyap. Tang Wulin hanya merasakan esensi darah di tubuhnya melonjak liar sementara raungan naga dalam dipancarkan dari seluruh tubuhnya seolah ada sesuatu yang menunjukkan dominasinya. Aku tidak bermaksud melakukan itu, kata Tang Wulin dengan ekspresi polos. Di sisi lain, Blood One memberinya tatapan aneh. Mata setan ungu darah satu ditarik. Kamu sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari kekuatan spiritual spirit abis. Bagaimana mungkin? Bahkan jika kamu sudah mulai berkultivasi di dalam rahim ibumu, kamu tidak bisa maju secepat itu. Orang hanya bisa membayangkan peringkat spiritual Tang Wulin saat ini dilihat dari keterkejutan Blood One. Blood One sangat tercengang ketika dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunan di tubuh Tang Wulin secara mengejutkan dapat menyatu bersama dengan peringkat spiritualnya. Blood One menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara yang dalam, kamu tidak perlu mengevaluasi secara spesifik kekuatan spiritualmu. Kemampuan untuk merasakan elemen energi menandakan bahwa Anda telah memasuki tingkatan spirit abis yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, Anda telah menyentuh ambang dari domain roh. Tang Wulin berbicara, jadi, apa yang harus saya lakukan setelah ini? Blood One berbicara dengan acuh tak acuh, terus rasakan saja. Ketika Anda akhirnya dapat merasakan setiap molekul energi di sekitar Anda secara menyeluruh, Anda kemudian dapat mencoba untuk memindahkannya dengan kekuatan spiritual Anda.
Gunakan kekuatan spiritual Anda untuk memindahkannya tanpa menggunakan kekuatan jiwa atau kekuatan esensi darah Anda. Kemudian, ajukan tanggapan simpatik dari mereka. Setelah Anda menyelesaikan langkah ini, domain roh Anda akan terbentuk sepenuhnya. Prosesnya panjang dan membosankan, tetapi kekuatan spiritual Anda akan tumbuh dengan sendirinya pada peringkat Anda saat ini. Tidak perlu terburu-buru, biarkan alam mengambil jalannya. Ya, jawab Tang Wulin. Lebih baik baginya untuk tidak melakukan hal-hal tanpa tujuan seperti ayam tanpa kepala. Dengan bimbingan Blood One, dia akan terus berkultivasi seperti biasa. Karenanya, itu agak nyaman baginya. Blood One memandang Tang Wulin saat tatapan matanya bergeser. Sesuatu sepertinya telah terjadi padamu. Basis kultivasi Anda telah meningkat. Kekuatan esensi darah Anda lebih padat dari sebelumnya. Selain itu, ada hal lain yang berbeda. Seolah-olah kekuatan esensi darah Anda hidup. 1027 rasa aneh seperti itu. Blood One pantas mendapatkan gelarnya sebagai limit Douluo karena dia bisa melihat perubahan pada tubuh Tang Wulin setelah sekejap. Tang Wulin terkikik dan berkata, ada beberapa peningkatan yang terutama dari kekuatan garis keturunan saya. Sepertinya saya baru saja melewati kemacetan. Hanya saja setelah terobosan saya, sulit untuk mengontrol kekuatan saya. Baiklah, saya akan kembali berkultivasi sekarang. Blood One berbicara, tahap terakhir dari kompetisi telah dimulai. Apakah Anda ikut serta dalam kompetisi? Tang Wulin menjawab, babak pertama selesai, dan saya menang. Final agak menarik di mana setiap orang diberi nomor. Saya 33. Blood One berbicara, jangan lupakan misimu. Saya menghormati kata-kata saya. Ya, jawab Tang Wulin dengan sedikit ketidakberdayaan. Blood One menatap ke arah Tang Wulin yang pergi saat dia memutuskan untuk menggunakan otoritasnya untuk melihat rekaman kompetisi. Dia merasa bahwa transformasi Tang Wulin sangat besar dan melebihi prediksinya dengan perbedaan yang sangat besar. Tang Wulin tidak kembali ke tempat tinggalnya sendiri setelah meninggalkan kamar Blood One. Sejak pertempuran dengan Masan, dia tinggal di tempat tinggalnya untuk berkultivasi. Selain itu, ia juga mengikuti kompetisi tersebut. Jadi, itu sedikit membosankan baginya. Dia membuat keputusan untuk berjalan-jalan di luar, lalu dia akan menelepon Gu Yuena. Bagaimanapun, dia memiliki pahala yang cukup sekarang, karena Masan membayarnya dalam jumlah besar. Lebih jauh, kompetisi hari ini menginspirasinya untuk menempa misianya. Dia berada dalam keadaan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain, jadi fungsi mechanya berbeda secara alami. Dia naik lift dan keluar dari batalion Dewa Darah. Tang Wulin merenung sejenak sebelum melepaskan tanda pangkat di pundaknya. Dia terlalu muda yang membuatnya mencolok baginya untuk memakai pangkat jenderal utamanya. Meskipun Masan adalah pria yang pemarah, pada kenyataannya, identitas Tang Wulin juga akan diragukan jika dia bertemu dengan tentara lain. Dia hanya bisa menghindari masalah seperti itu jika pangkatnya diumumkan ke seluruh pasukan. Dia melepas tanda pangkatnya untuk menghindari masalah. Dia kadang-kadang menarik perhatian karena tindakan tidak memakai tanda pangkat dianggap melanggar peraturan militer, hanya saja itu pelanggaran yang lebih ringan. Itu berjalan dengan baik untuknya di tempat istirahat. Tang Wulin tiba di area istirahat untuk menemukan tempat yang ramai dengan aktivitas. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya tempat rekreasi dan hiburan bagi para prajurit tentara Dewa Darah. Tang Wulin memesan minuman dari bar dan duduk sebelum menyesap. Minuman itu terasa manis dan menyegarkan saat meluncur ke tenggorokannya yang membuatnya hangat dan bahagia sekaligus. Dia menggunakan gelang Dewa Darahnya untuk menghubungi nomor komunikator Gu Yuena sambil dengan sabar menunggu jawaban. Seperti yang diharapkan, suara Gu Yuena terdengar di ujung sana setelah beberapa saat. Suaranya terdengar lembut dan manis dengan sedikit kejutan di nadanya. Ayah, aku merindukanmu. Kapan kau kembali? Tang Wulin segera merasakan semua kelelahan dan tekanan spiritual lenyap. Lusa, aku akan mengunjungimu lusa, apakah tidak apa-apa? Luar biasa. Gu Yuena berseru dengan semangat, kalau begitu aku akan menunggumu. Tang Wulin berbicara tentang beberapa hal menyenangkan yang terjadi padanya di ketentaraan. Dia menyebutkan bagaimana dia secara tidak sengaja mengalahkan Blood Nine dan berbicara tentang bagaimana Masan memiliki kesalahpahaman tentang pangkat militernya. Dia berbicara tanpa henti saat dia berbagi kegembiraannya di ketentaraan. Gu Yuena mendengarkan dengan sangat serius dan sesekali menimpali dengan perhatian. Tang Wulin merasa hangat dan kabur di hatinya sementara bibirnya tersenyum hangat. Tiba-tiba, dia merasakan aura seseorang mendekat sangat dekat dengannya. Secara refleks, dia membalikkan tangannya untuk menangkap orang itu. Hehe, aduh. Tawa itu hanya berlangsung sesaat sebelum berubah menjadi jeritan yang menyiksa. Sosok yang kuat dan kuat segera ditarik oleh Tang Wulin dan disematkan ke meja. Ayah, apa yang terjadi? Gu Yuena berteriak waspada di ujung lain komunikator. Tang Wulin buru-buru berbicara, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya rekan kerja yang bermain-main dengan saya. Dia melonggarkan cengkeraman di tangan Jiang Wuyue saat dia berbicara dan memberinya tatapan tajam. Senang sekali kau baik-baik saja. Ayah, datanglah lebih awal pada hari itu. Aku akan menunggumu, tentu. Tang Wulin menutup komunikator sebelum dia melihat Jiang Wuyue yang ekspresinya sangat aneh saat dia menggosok pergelangan tangannya. Apa yang kamu lihat? Kata Tang Wulin dengan nada kasar karena dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik karena percakapannya dengan Gu Yuena terputus. Jiang Wuyue mengangkat alisnya. Katakan, berapa umurmu sih? Kamu sudah punya anak perempuan. Dia terdengar dewasa. Berapa umurmu saat itu? Kamu benar-benar. Diam. Tang Wulin berbicara dengan marah, dia pacarku. Jiang Wuyue tertegun sejenak, lalu ekspresi wajahnya berubah lebih aneh. Tang Wulin, oh Tang Wulin. Saya benar-benar tidak berharap Anda memiliki pikiran yang begitu gelap di bawah wajah tampan Anda. Anda memiliki selera yang aneh.
Anda benar-benar kasus dari seorang pria tampan dengan niat buruk, ya. Sinar dingin berkilauan di mata Tang Wulin. Apakah Anda ingin dipukuli? Jiang Wuyue terkikik. Namun, tolong ajari saya, bagaimana Anda melakukan itu? Bagaimana Anda membuat pacar Anda memanggil Anda ayah? Anda memiliki teknik rahasia. Tang Wulin memelototinya. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia menderita amnesia, jadi dia menyimpan ingatannya sebagai seorang anak. Jiang Wuyue memandang Tang Wulin dengan heran. Amnesia. Bagaimana itu bisa terjadi? Ekspresi menyakitkan melintas di wajah Tang Wulin. Saat dia menyelamatkanku, ekspresi Jiang Wuyue berubah kali ini. Dia berbicara dengan ekspresi bersalah. Maaf, saya tidak tahu, maafkan saya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Mungkin, itu yang terbaik. Terus terang, saya tidak tahu apakah saya ingin dia pulih. Saya bekerja sangat keras di sini, dan situasinya sekarang tampaknya cukup baik. Setidaknya, aku selalu bisa memilikinya di sisiku. Tatapan Jiang Wuyue bergeser sedikit. Di sisimu, Anda tidak membawanya ke tempat ini, kan? Saya mengerti sekarang. Tidak heran Anda selalu berharap untuk dipromosikan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan cuti. Supaya kau bisa pergi dan mengunjunginya. Tang Wulin mengangguk karena tidak banyak yang bisa disembunyikannya. Dia ada di Fire Basin. Aku sudah mengunjunginya sekali dan aku akan mengunjunginya lagi lusa. Jiang Wuyue tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, benar, saya belajar dari Yuxue bahwa Anda sekarang menjadi Mayor Jenderal. Dia melihat tanda pangkat Tang Wulin saat dia berbicara, tetapi tidak ada yang bisa dia lihat. Tang Wulin mengangguk. Tepat sekali. Anda harus memanggil saya Pak sekarang. Jiang Wuyue segera merasakan mulutnya kering. Baru beberapa bulan berlalu, anak laki-laki itu memanggilnya dengan tuan ketika mereka pertama kali bertemu di awal. Namun saat ini, tabelnya terbalik. Kamu maju sedikit terlalu cepat, bukan? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa dipromosikan begitu cepat? Tang Wulin menjawab, bukankah Yuxue sudah memberitahumu? Sekarang aku adalah Blood Nine dari Blood God Battalion. Dewa darah semuanya dianugerahkan pangkat seorang jenderal. Itu sebabnya, kamu mengalahkan Blood Nine. Jiang Wuyue menatapnya dengan bingung. Wah, beraninya kamu masih berdebat denganku padahal kamu sudah memiliki kemampuan untuk mengalahkan Blood Nine. Di mana kasih sayangmu? Tang Wulin memutar matanya. Saya pikir Anda seharusnya memuji saya karena kemampuan saya yang kuat. Apa yang salah dengan otakmu yang membuatmu bersikap seperti itu? Puji sesku, saya hanya ingat bahwa Anda memukul saya. Jiang Wuyue memiliki ekspresi sedih. Tatapan Tang Wulin bergeser saat bibirnya tiba-tiba tersenyum hangat. Wuyue, mari kita lihat seperti ini. Ini benar-benar salahku karena memukulmu beberapa hari yang lalu. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Ayo pergi ke Stardew Battle Network. Saya akan mengizinkan Anda untuk memukul saya sebanyak yang Anda inginkan selama Anda membayar. Saya tidak akan mengelak, bertahan, atau bahkan melakukan serangan balik. Bagaimana menurut Anda? Anda dapat memukul saya sampai puas selama Anda membayar saya 1000 koin federasi per menit. Dengan ragu, Jiang Wuyue memandang Tang Wulin. Betulkah? Anda baik sekali. Koin federasi tidak begitu penting baginya karena sama sekali tidak perlu uang di tentara Dewa Darah. Selain itu, mereka diperlakukan dengan baik dan diberi upah tetap, penghasilan tinggi setiap bulan. Tang Wulin menghela nafas dan berbicara dengan nada meremehkan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk memukulku. Orang sepertimu membuatku bertanya-tanya bagaimana kau bisa menjadi komandan batalion pertempuran jarak dekat. Apakah Anda satu-satunya di seluruh batalion darah besi? Aku harus bertanya pada Brother Masan nanti. 1028 tas puncing manusia. Cek, apakah Anda mencoba memprovokasi saya? Siapa bilang aku tidak punya nyali? Aku akan memberimu ejekanmu hari ini, tapi mari kita perjelas, kamu tidak bisa melakukan serangan balik, membalas, menghindar, atau bertahan, kan? Iya, saya selalu menepati janji saya. Jika Anda tidak mempercayai saya, kami bisa menandatangani perjanjian sekarang dan tentara menyaksikannya, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Ketika dia tahu bahwa seseorang akan ditipu lagi, dia merasa bahagia. Baik, saya tidak butuh dokumen resmi. Cukup jika Anda menuliskannya untuk saya. Jika Anda melanggar aturan, Anda akan melanggar kepercayaan saya, kata Jiang Wuyue dengan tatapan galak. Tang Wulin dengan rela menulis kepadanya semacam perjanjian. Jiang Wuyue membahasnya dengan hati-hati. Setelah meneliti isinya dan menemukan itu memuaskan, dia menandatanganinya. Kemudian, dia mengambil setumpuk koin federasi dari sakunya dan memainkannya di depan Tang Wulin. Kami akan memiliki pertandingan 30 menit dulu. Hari ini, kakak laki-laki akan membuatmu mengerti mengapa mawar berwarna merah. Dia telah dipukuli sampai habis oleh Tang Wulin beberapa hari yang lalu. Jadi, dia telah menyimpan dendamnya selama ini. Ketika dia mendengar bahwa Tang Wulin mengalahkan Blood Nine, dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak peluang melawan Tang Wulin. Di mana dia bisa mendapatkan kesempatan bagus. Dia secara naluriah merasa bahwa Tang Wulin memiliki motif tersembunyi di baliknya. Namun, ketika dia memikirkan fakta bahwa Tang Wulin menyukai uang, dia merasa nyaman. Tang Wulin menerima koin federasi dan mengangkat alisnya ke arah Jiang Wuyue. Biarkan badai mengamuk, mereka tidak memilih Stardew Battle Network. Sebaliknya, mereka berada di panggung kompetisi di mana tentara mengadakan latihan tempur yang sebenarnya. Tang Wulin menghadapi serangan Jiang Wuyue yang seperti badai yang dahsyat. Ledakan. Setelah Jiang Wuyue mengirim Tang Wulin terbang dengan tamparan, dia sangat percaya bahwa Tang Wulin tidak akan melawan. Dia bahkan tidak melepaskan sisiknya. Tamparannya membuat Tang Wulin terbang puluhan meter hingga akhirnya jatuh ke lantai. Tang Wulin berguling-guling di lantai dan berdiri.
Dia menepuk debu yang tidak ada dari pakaiannya dan mengangkat alisnya ke arah Jiang Wuyue lagi. Apakah kamu tidak makan? Saya tidak merasakan apa-apa sekarang. Jiang Wuyue benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa orang ini tangguh, tetapi tamparannya barusan akan mereduksi bola besi menjadi lempengan besi. Namun, orang ini mengatakan bahwa dia tidak merasakan apa-apa. Kamu membuatku melakukan ini. Cepatlah, kamu hanya membayar untuk 30 menit. Waktunya singkat, dan misinya tidak bisa menunggu. Ledakan, ledakan, ledakan. Pow, pow, pow. Tubuh Tang Wulin dikirim terbang dengan setiap pukulan. Dia jatuh dengan keras ke lantai setiap kali. Berulang kali, dia berdiri seolah tidak ada yang terjadi. Pada awalnya, Jiang Wuyue hanya memukulnya dengan tangan kosong. Kemudian, dia mengenakan baju perangnya, menggunakan senjatanya, dan bahkan keterampilan jiwa fusionnya. Dia terus memperkuat serangannya terhadap Tang Wulin. Namun demikian, Tang Wulin berhasil bangkit setiap saat. Selain sedikit memar, secara mengejutkan dia tampak tidak terluka. Ketika Jiang Wuyue mengirim Tang Wulin terbang lagi dengan palu raksasanya, dia tidak melanjutkan serangannya. Apa kau baik-baik saja, anak muda? Anda yakin Anda tidak memiliki luka dalam? Jiang Wuyue memandang Tang Wulin dengan ekspresi bingung. Jangan membuang hidupmu hanya demi uang. Tang Wulin berkata dengan datar, kamu melebih-lebihkan. Lihat, saat dia mengatakan ini, lapisan cahaya merah keemasan segera menyinari tubuhnya. Sesaat kemudian, semua memarnya menghilang. Segala sesuatu tentang dirinya kembali normal seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ini apa kamu manusia? Jiang Wuyue tidak bisa berkata-kata. Tolong panggil aku dewa. Lepaskan semua amarahmu padaku dengan semua yang kamu punya. Anda memiliki waktu 1 menit lagi sebelum Anda harus membayar untuk melanjutkan. Jangan lupakan itu. Saya tidak percaya ini. Aku pasti akan membayarmu apa yang jatuh tempo pada akhirnya. Jiang Wuyue mengangkat palu raksasanya dan menyerbu ke arah Tang Wulin. Apakah Tang Wulin kesakitan? Di bawah serangan Kaisar Jiwa Sistem Kekuatan, dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa itu tidak menyakitkan. Namun, yang dibawakan oleh rasa sakit ini adalah lebih banyak kesenangan. Setelah Tang Wulin menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri, dia memanggil Mu Ye ke komunikator jiwanya. Dia bertanya kepadanya tentang teknik mengendalikan tubuhnya sendiri. Sebagai master sekte tubuh, dia paling tahu dalam hal mengembangkan tubuh seseorang. Mu Ye punya ide. Pandangannya adalah bahwa generasi muda pembangkit tenaga listrik yang basisnya telah meningkat begitu cepat sehingga kekuatan kendali mereka tidak dapat mengejar tubuh mereka sendiri. Oleh karena itu, yang dibutuhkan Tang Wulin hanyalah beberapa waktu untuk mengoordinasikan dirinya sendiri, dan semuanya akan kembali normal. Selama proses koordinasi, cara terbaik adalah dengan merangsang potensi tubuh. Itu akan memunculkan semua peningkatan kemampuan dalam dirinya. Metodenya sederhana. Sama seperti menempa logam, manusia juga membutuhkan tempaan. Metode kultivasi sekte tubuh selalu tentang menempa tubuh seseorang secara terus-menerus untuk menjadikan tubuh seseorang sebagai senjata paling ampuh. Mu Ye telah memberitahu Tang Wulin bahwa dengan kondisi tubuhnya, yang perlu dia lakukan adalah mencari seseorang dengan basis kultivasi yang sama. Dia harus membiarkan dirinya terkena kekuatan penuh orang itu dan memastikan semua serangannya didistribusikan secara merata ke seluruh tubuhnya. Itu akan merangsang refleks naluriah tubuhnya yang akan meningkatkan potensinya. Pada saat yang sama, tubuhnya akan lebih selaras dengan kekuatan garis keturunannya. Setiap pukulan yang dia terima adalah proses di mana tubuhnya selaras dengan garis keturunannya. Reaksi di ototnya, saat dia dipukuli dengan perubahan garis keturunannya, akan memperkuat kendali atas tubuhnya sendiri. Bahkan jika Jiang Wuyue tidak muncul hari ini, dia berencana menemukan Jiang Wuyue. Serangan Masan sedikit terlalu kuat untuk seleranya. Dia tidak akan bisa mengambilnya jika dia tidak membela diri dengan benar. Dalam kasus ini, serangan Jiang Wuyue tepat. Tang Wulin telah mengubah dirinya menjadi karung tinju manusia. Sebagai imbalannya, dia juga menerima banyak manfaat darinya. Setelah dipukul selama setengah jam, dia jelas merasakan refleksnya meningkat sehingga sejalan dengan kekuatan eksplosifnya. Sepanjang proses dipukul, kekuatan esensi darahnya jelas diperkuat. Dia merasakan sensasi yang jelas saat perubahan kecil pada otot, tulang, dan pembuluh meridiannya. Itulah mengapa dia merasa sangat senang membiarkan Jiang Wuyue terus memukulnya. Jiang Wuyue menikmati dirinya sendiri sepenuhnya. Dia akhirnya bisa melepaskan semua frustrasi yang terpendam di dalam dirinya. Dia merasa semakin kaget dengan setiap serangan yang dia lakukan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana tubuh manusia bisa sekuat ini. Tang Wulin hanya seperti kecoa. Dia tidak bisa dihancurkan. Bahkan tubuh yang dibangun dengan logam langka terbaik akan hancur sejak lama di bawah serangan kuatnya. Namun, Tang Wulin tidak terluka. Orang yang dipukul akan merasakan sakit, tapi orang yang dipukul juga akan lelah. Setelah memukul Tang Wulin selama 2 jam penuh, sebagian besar kekuatan jiwanya sudah habis. Dia bersimbah peluh. Saya tidak bisa melanjutkan. Berhenti di sini. Saya akan membayar tagihannya. Kakak puas, kata Jiang Wuyue yang terengah-engah. Namun, Tang Wulin masih penuh dengan energi. Dia menghela nafas dan berkata, Wuyue. Seorang pria seharusnya tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa, dia hanya harus mengatakan bahwa dia tidak mau. Bagaimana bisa kamu tidak memiliki stamina? Kamu, Jiang Wuyue benar-benar kelelahan. Jika tidak, dia akan senang memalu wajah putih kecilnya itu. Bagaimana dia bisa begitu jahat? Kami akan melakukan ini lagi besok. Dia mengenakan pakaiannya perlahan dan pergi sebelum Jiang Wuyue. Saat ini, dia merasa benar-benar rileks, seolah-olah baru saja dipijat. Meskipun setiap bagian tubuhnya menjerit kesakitan, dia bisa merasakan bahwa di bawah remasannya, kekuatan esensi darah di dalam inti naga sekarang terkait erat dengan tubuhnya.
Saat ini, ia hanya ingin kembali ke kamarnya untuk bermeditasi dan mengkoordinasikan tubuhnya. Jika dia bisa menahan perubahan dalam tubuhnya, dia akan sangat meningkatkan kendali atas tubuhnya sendiri. Keesokan harinya, Tang Wulin siap untuk pertandingan pertamanya di babak final, pertempuran Meisha. Di bawah bimbingan Ling Wuyue, penguasaan Tang Wulin atas sebuah Meisha tidak bisa lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Meisha kurang lebih sama, tetapi masalah yang lebih penting adalah kontrolnya atas mereka dan kombinasi jiwa bela dirinya dengan Meisha. Dengan bimbingan Ling Wuyue, Tang Wulin dapat mengendalikan Meisha semudah tangan mengarahkan jarinya. Dia juga terbiasa dengan Meisha sehingga lebih selaras dengan tubuhnya. Efek Devour the World yang diberikan oleh skill jiwa keenamnya adalah yang terbaik. Melepaskan Devour the World akan segera meningkatkan basis kultivasinya 3 kali lipat. Jika dia tidak memiliki kekuatan ini sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Blood Nine? Semua ini sekarang bisa dimasukkan ke dalam pertempuran Meisha. Dia memasuki Meisha standar dan mengambil tombak sebagai senjatanya. Setelah Tang Wulin mencoba Meisha itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh di dalam hatinya. Itu terlalu rumit, mekanisme standar sangat besar. Itu membawa lebih banyak kekuatan dan bobotnya memberinya kekuatan yang lebih merusak. Namun, itu dirancang untuk Master Meisha biasa. Untuk Master Jiwa di peringkat Tang Wulin, bobot Meisha itu tidak signifikan. Itu mubazir. Tidak heran Meisha merah biasa hanya setinggi 6 meter. Beberapa bahkan tidak setinggi itu. Semakin besar Meisha-nya, semakin tidak gesit jadinya. Tang Wulin telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri yaitu membangun Meisha hitam yang tingginya kurang dari 6 meter. Satu-satunya persyaratannya adalah dia masih bisa muat di dalamnya dengan baju besi tempurnya. Baginya, peran yang lebih penting yang dimainkan Meisha adalah dalam meningkatkan dan memperpanjang kemampuannya untuk bertempur. Peran lainnya tidak begitu penting. Kekuatannya sudah berada pada level yang sangat menakutkan. Itulah kenapa mechanya harus bisa menahan kekuatannya sendiri. 1029 Pertempuran Keterampilan. Setelah memikirkannya dengan cermat, Tang Wulin mulai menyempurnakan desain untuk Meisha-nya. Ling Wuyue telah banyak membantunya dalam aspek ini. Sebagai Master S Meisha, status Ling Wuyue di ketentaraan bahkan lebih tinggi dari Jiang Wuyue. Hari ini, dia dan Ling Wuyue akan ambil bagian di babak sistem gugur. Sesuai aturan, kontestan dari cabang yang sama dalam kompetisi tidak akan saling berhadapan selama babak sistem gugur. Melenturkan Meisha dan mengacungkan tombaknya, Tang Wulin memandang lawannya. Dari kebetulan belaka, jumlahnya ketika dia bertarung dalam pertarungan Master Jiwa adalah 33. Dalam pertempuran Meisha, nomornya 66. Itu mudah diingat. Lawannya juga mengoperasikan Meisha jarak dekat, tapi anehnya, itu tidak memiliki senjata ofensif. Sebaliknya, itu memegang perisai, yang tampak sangat tebal dan berat. Itu bukan pemandangan langka bagi pengguna Meisha jarak dekat untuk menggunakan perisai. Namun, dalam kasus seperti itu, mereka bertanggung jawab atas pertahanan garis depan dalam pertempuran tim. Namun, ini adalah kompetisi. Apakah dia tidak akan dirugikan menggunakan perisai sebagai senjata selama pertandingan kompetitif? Ini berarti lawannya telah menyerah pada sebagian besar kemampuan ofensifnya. Namun, Tang Wulin tidak meremehkan lawannya hanya karena menggunakan perisai. Mengingat dia bisa masuk ke babak final, lawan ini jelas bukan pertandingan biasa. Jika dia bersikeras menggunakan perisai, itu berarti lawan ini sangat percaya diri dengan kekuatan perisainya. Ling Wuyue telah mengajari Tang Wulin sebelumnya bahwa tidak perlu takut pada lawan yang memegang senjata biasa dalam pertarungan antar Meisha. Namun, saat lawannya menggunakan senjata yang di luar kebiasaan, sebaiknya dia lebih berhati-hati. Ada juga lebih banyak variabel jika lawannya menggunakan Meisha jarak dekat. Itulah mengapa ketika Tang Wulin melihat lawannya menggunakan perisai, dia tidak lengah tetapi menjadi lebih berhati-hati. Dia masih tidak bisa sepenuhnya mengendalikan tubuhnya sendiri, tetapi dia telah mendapatkan perintah yang lebih baik dari Meisha-nya. Bagaimanapun, yang perlu dia lakukan hanyalah memasukkannya dengan kekuatan jiwa dan mengendalikan gerakannya dengan tangannya. Pertandingan dimulai sekarang. Dengan pengumuman suara elektronik, babak knockout pertama Tang Wulin di final Meisha Battle telah resmi dimulai. Lawannya menyerang ke arahnya tanpa ragu-ragu. Dia memegang perisai di tangannya dan tidak mengangkatnya di depan dirinya sebagai pertahanan. Perisainya tergantung berat di sisinya saat dia berlari ke Tang Wulin dengan langkah besar. Langkahnya tegas, tetapi tidak ada perubahan lain yang dapat dideteksi. Tang Wulin juga pindah. Mekaniknya hanya bisa melepaskan kekuatannya saat bergerak. Dia mengarahkan Meisha-nya sehingga bergerak cepat saat itu menyerang lawannya. Kedua kontestan saling mendekat. Tepat ketika hanya ada jarak 50 meter terakhir di antara mereka, lawannya, Meisha nomor 161, melakukan langkah pertama. Dia mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan perisai bundar itu. Perisai itu berputar dengan cepat dan terbang langsung ke arah Tang Wulin secara langsung. Perisai itu anggun dan liar pada saat bersamaan. Untuk bisa membuat perisai berputar dengan kecepatan tinggi tanpa membelok keluar jalur jelas membutuhkan banyak keahlian. Seperti yang diharapkan, perisai ini tidak hanya digunakan untuk pertahanan. Tang Wulin berasumsi bahwa gaya bertarung orang ini akan mirip dengan Ling Wuyue. Dia bukan lagi Master Meisha yang hanya tahu bagaimana menyerang musuh secara langsung. Tombak di tangannya muncul dengan cepat dengan ujungnya mengarah ke langit. Itu mendorong di tengah-tengah bagian bawah perisai dengan sangat presisi. Ling Wuyue telah memberitahunya bahwa inti dari semua senjata pemintal terletak di tengah-tengah rotasi. Jika dia bisa mematahkan titik itu, energi lawannya akan terganggu, dan mereka akan kehilangan kendali atas senjata mereka. Kekuatan spiritual Tang Wulin juga meningkat pesat. Dia jauh lebih baik dalam membidik dan mengatur waktu serangannya secara alami. Ujung tombak bertabrakan dengan perisai bundar, mengguncangnya sedikit.
Setelah memukul ujung tombak, tombak itu melayang ke atas seolah-olah melompati air dan terbang di atas kepala Misha Tanggulin. Pada saat itu, kedua lawan saling berhadapan dalam jarak dekat. Lawannya tidak lagi memiliki senjata di tangannya, karena telah membuang perisainya. Dengan tombaknya mengarah ke atas, Tanggulin menusuk langsung ke dada lawannya. Dalam sekejap ini, kekuatan tombaknya meningkat pesat. Itu merobek udara dan mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga. Dengan momentum pengisian Tanggulin, kesadaran tombak secara alami terbentuk dan memenuhi udara dengan aura yang mengerikan. Lawannya tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia menginjakkan kakinya dengan kuat di tanah dan sedikit memiringkan tubuh bagian atasnya ke samping. Tidak memiliki senjata, dia menepuk sisi ujung tombak dengan satu tangan dan meraih tiang tombak dengan tangan lainnya, sementara Misha-nya menghindari pukulan itu. Dengan manuver itu, roh Tanggulin tiba-tiba hidup kembali. Di belakang dia, keterampilan hebat. Dia segera memahami teknik lawannya pada saat itu juga. Lawannya bermaksud untuk meraih tombak dengan tangan kosong dan perisai yang telah melewati kepalanya terbang ke arahnya seperti bumerang yang diarahkan ke punggungnya. Jika senjatanya dicengkeram dan punggungnya terbuka untuk serangan, dia bisa menahan beban serangan itu atau menyerah pada senjatanya untuk menghindarinya. Terlepas dari tindakan balasan yang dia pilih, lawannya akan segera berada di atas angin. Namun, Tanggulin tidak akan pernah memberi lawannya kesempatan seperti itu. Setelah mempelajari strategi lawannya, dia bereaksi dengan cepat, menarik kembali tombaknya secepat kilat. Aura luar biasa menghilang seketika, tetapi kesadaran tombak masih bertahan di udara seperti bayangan tombak. Tiang tombak ditarik. Tanpa menoleh ke belakang, benda itu menghantam perisai di belakangnya dengan dentang keras. Misha Tanggulin memanfaatkan momentum dari dampak perisai saat dia mengaktifkan pendorong Misha-nya. Kecepatannya meningkat secara eksplosif, dan dia menabrak dada Misha lawannya. Tangan lawannya menembus bayangan tombak di udara. Dia tidak meraih apapun. Ledakan. Suara mereka bertabrakan seperti ledakan. Kedua Misha digulung mundur sebelum berpisah. Perisai lain muncul di tangan nomor 161. Itu juga perisai bundar, tapi perisai ini berwarna emas gelap. Ada pola samar yang menyerupai cangkang kura-kura di atasnya. Mundur yang kuat membuat Tanggulin mundur pada jarak yang lebih jauh jelas lebih besar dari lawan-lawannya. Seperti yang diharapkan, jiwa bela dirinya juga merupakan perisai. Ketika dia melihat bahwa tidak ada cara untuk menghindari tackle tersebut, nomor 161 dipaksa untuk melepaskan jiwa bela dirinya sendiri. Perisai emas gelap di tangan nomor 161 bersinar, dan perisai bundar yang ditangkis oleh tombak terbang kembali ke tangannya. Misha-nya sekarang dipersenjatai dengan dua perisai. Final adalah final. Kedua lawan hanya mengambil beberapa napas dari awal pertandingan, dan mereka sudah bertarung habis-habisan dengan otak dan kekuatan. Mereka telah bertabrakan dalam serangkaian bentrokan yang cerdik. Tanggulin memiliki sedikit keuntungan, tetapi dia tidak dapat menekan lawannya. Aura nomor 161 terasa lebih terkumpul sekarang. Jelas, dia mulai menganggap lawan ini di hadapannya dengan lebih serius. Meskipun Tanggulin merasakan hawa dingin di hatinya, dia juga dipenuhi dengan kegembiraan. Inilah jenis lawan yang dia butuhkan untuk lebih meningkatkan keterampilan bertarungnya. Dalam pertandingan tunggal, dia dikenal karena kebiadabannya karena dia selalu bertarung dengan mengeluarkan kekuatannya sesuka hatinya. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak menghormati keahlian pengguna. Dia membutuhkan lawan seperti ini, karena kekuatan ekstrim hanya bisa mengeluarkan potensi penuhnya saat melawan skill ahli. Dia akan menunjukkan keahliannya dengan Misha-nya. Semakin kuat lawannya, semakin tinggi semangat bertarungnya. Lawan di hadapannya ini hebat. Dia bisa merasakan bahwa paling banyak, lawannya mungkin hanya sedikit lebih rendah dari Ling Wuyue dalam keterampilan, tetapi basis kultivasinya pasti tidak lebih rendah dari Ling Wuyue. Dia mengangkat tombaknya dan beralih memegangnya dengan kedua tangan. Tanggulin Misha menyerang lawannya dengan langkah besar lagi. Ujung tombaknya berdenyut dengan aliran cahaya dengan panjang yang tak terhitung jumlahnya. Itu berkedip dengan liar, membuat lawannya sulit untuk memprediksi gerakannya. Sepasang perisai di tangan lawannya juga berdenyut dengan cahaya keemasan gelap yang samar. Kali ini, lawannya tidak bergerak. Dia mempertahankan tubuhnya dengan perisai Misha standar sementara dia mengangkat perisai jiwa bela dirinya secara horizontal. Dia jelas bermaksud menggunakannya untuk menyerang. Tanggulin menusuk dengan tombaknya. Kesadaran tombak dan cahaya tombak bergabung secara instan. Untuk sesaat, Misha Tanggulin tampak benar-benar menyatu dengan tombak. Itu berubah menjadi tombak besar dan langsung menutup jarak saat melesat lurus ke arah dada lawannya. Cahaya tombaknya berkedip-kedip dengan pijar putih yang intens. Aura yang berani dan tak tergoyahkan itu menggugah hati penonton. Apakah dia mempertaruhkan segalanya pada serangan tunggal ini? 1030 akhir yang buas. Misha nomor 161 sedikit menekuk lututnya sebelum melemparkan perisai standar yang dipegangnya. Dia kemudian menampilkan serangkaian teknik pertahanan yang kuat. Permukaan pelindung perisai itu hancur saat bersentuhan dengan energi di ujung tombak. Namun, dari posisi jongkoknya, dia mengangkat perisainya secara horizontal, mendorong ujung tombak dan mengubah arah serangannya ke tingkat yang kecil. Serangan Tanggulin begitu kuat dan memiliki aura yang mendominasi sehingga lawannya tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah. Namun, Tanggulin melihat serangkaian bayangan perisai meletus dari perisai bundar. Bayangan perisai menumpuk satu sama lain, mendorong diri mereka sendiri di bawah tombak. Mereka terus menumpuk ke atas, seolah-olah membentuk piramida, mengangkat tombak lapis demi lapis. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika tombak Tanggulin mencapai Misha lain, tombak itu sudah mengenai bahu lawannya. Dia bahkan tidak bisa menusuk tubuhnya. Misha lawannya tiba-tiba muncul dari posisi jongkoknya. Tumpukan bayangan perisai bergerak ke atas saat bayangan bawah mendorong bayangan di atas.
Bayangan perisai tumbuh lebih besar saat mereka ditumpuk dan mengangkat tombak Tanggulin. Pada saat yang sama, tangan lainnya dengan perisai jiwa bela diri menyapu secara horizontal ke arah perut Tanggulin. Tepi perisai bersinar dengan lingkaran emas gelap tajam yang tidak normal. Tanggulin memegang tombaknya dengan kedua tangannya. Sementara dia diam-diam memuji lawannya karena manuver pertahanannya yang terampil, dia bersandar dengan pinggang dan melebarkan kakinya. Tiang tombaknya jatuh ke bawah dengan momentum tubuhnya yang turun menuju perisai yang menabrak ke samping milik lawannya. Tiang dan perisai tombak berbenturan bersamaan dengan suara ledakan. Tumpukan bayangan perisai membuat perisai standar tampak 2 kali ukuran aslinya. Bagian yang diperbesar seluruhnya terdiri dari bayangan keemasan gelap. Tanpa ragu, lawannya telah memanfaatkan skill jiwanya. Perisai ini diayunkan secara horizontal, kali ini ditujukan ke tombak Tanggulin. Setelah ditumpuk 10 kali, kekuatan ofensif serangan ini dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Tanggulin mendengus. Tombak di tangannya berubah menjadi warna platinum. Gelombang esensi darah yang sangat padat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Tombak di tangannya mempertahankan posisinya dengan teguh dan memblokir perisai lawannya dengan keras kepala. Apakah ini adu kekuatan? Ledakan. Bayangan pada perisai standar hancur dan kembali ke pemiliknya. Di sisi lain, tombak Tanggulin tidak bergerak sedikit pun. Cahaya tombak, yang panjangnya beberapa kaki, tiba-tiba meledak dan tombak hantu yang tak terhitung jumlahnya meledak di depannya. Mereka juga tampak seperti bayangan bertumpuk, tetapi energi tombak Tanggulin menyerupai hutan bayangan. Dia memegangnya seperti tiang panjang dan mengayunkannya langsung ke lawannya. Misha nomor 161 jelas membeku sesaat. Dia jelas tidak mengharapkan Misha Tanggulin menjadi begitu tangguh dalam hal kekuatan. Dia dengan paksa mencabut sepasang perisainya dan melindungi dirinya dengan mereka saat dia mencoba memblokir tombak hantu Tanggulin. Namun, kali ini, Tanggulin telah memasukkan kekuatan garis keturunannya ke Misha-nya. Seluruh Misha-nya bersinar dengan kilau platinum. Meskipun perisainya telah menunjukkan pertahanan yang cerdik, itu masih terus kehilangan tempat di bawah perbedaan kekuatan. Tiba-tiba, Misha nomor 161 mulai berkontraksi. Dengan lolongan aneh, pola cangkang kura-kura di permukaan perisai emas gelapnya meledak sebagai medan energi dan menelan mecanya. Mereka membentuk bola cahaya dan terlempar setelah bertabrakan dengan tombak hantu Tanggulin, langsung meningkatkan jarak di antara mereka. Aplikasi yang sangat pintar. Tepat ketika Tanggulin telah mempersiapkan dirinya untuk menindaklanjuti dengan lebih banyak serangan, penglihatannya tiba-tiba kabur. Segala sesuatu di bidang pandangnya tiba-tiba berubah, dan dia merasa pusing. Ini adalah gelombang kejut spasial. Dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi ketika kekuatan isap yang kuat menghampirinya, menarik begitu kuat sehingga Misha-nya terhuyung-huyung ke depan. Penonton melihat tubuh nomor 161 berkedip dengan cahaya, lalu dia dan Tanggulin bertukar posisi. Misha nomor 161 mengayunkan perisainya ke arah Tanggulin, dan tangan hitam raksasa sepertinya muncul di udara. Membuat satu isyarat ke arah Misha Tanggulin, dia terhuyung-huyung ke arahnya dengan serangan ke depan. Ini adalah pemindahan tata ruang struk master jarak dekat. Nomor 161 segera melemparkan sepasang perisainya dan masa bayangan perisai terbentuk, menutupi langit. Di belakangnya, bayangan kura-kura raksasa muncul dan mengeluarkan aura yang kuat. Perisai kura-kura hitam. Saat bertabrakan beberapa saat yang lalu, nomor 161 telah mengamati bahwa nomor 66 di hadapannya ini bukanlah lawan yang dapat diatasi dengan mudah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan kekuatan sekuat miliknya. Mereka berdua menggunakan mekanisme jarak dekat, oleh karena itu, kekuatan akan menjadi faktor kunci yang bisa mengarahkan pertandingan ke kedua arah. Jika lawannya mampu meningkatkan kekuatannya sendiri sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat memblokir serangannya dengan perisainya, maka peluangnya untuk menang melalui perjuangan yang sembrono akan tipis. Keterampilan pertempuran yang ditampilkan oleh Tanggulin barusan menyaingi miliknya. Nomor 161 memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran Misha. Dia telah membuat keputusan, pada saat pertama, untuk meledak dengan kekuatan eksplosif dan berjuang untuk kemenangannya sendiri. Itulah mengapa dia melepaskan dua keterampilan jiwa khasnya. Pertama, dia bertukar tempat dengan Tanggulin untuk mengganggu momentumnya. Kemudian, dia menggunakan skill pool. Ini adalah tarikan hukum spasial, dan kekuatan saja tidak akan bisa menghentikannya. Itulah mengapa Misha Tanggulin terbang ke arahnya dan serangkaian serangan habis-habisannya. Dia akan menyelesaikan tugasnya dalam satu pukulan. Saat Tanggulin mengalami kejutan sesaat, tombak di tangannya sudah terulur secara horizontal di hadapannya. Keterampilan jiwa lawannya telah berpengaruh terlalu cepat. Mereka begitu cepat sehingga pada saat dia mengetahui apa yang terjadi, bayangan perisai sudah berada di depan hidungnya. Ini berarti bahwa dia bahkan tidak punya waktu untuk mengacungkan tombaknya saat lawannya sedang memukulnya dengan kekuatan penuh. Kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi bencana jelas merupakan karakteristik yang luar biasa, dan Tanggulin adalah orang yang memiliki kualitas seperti itu. Ketika dia dihadapkan dengan serangan lawan yang luar biasa, sedikit ide terlintas di benaknya dan cincin jiwa emas kelima bersinar tanpa suara. Keterampilan jiwa cincin garis keturunan kelima yang dia gunakan melawan Mas San sebelumnya akhirnya dilepaskan lagi. Dia tidak menggabungkannya dengan skill jiwa. Itu murni keterampilan cincin jiwa garis keturunan. Seketika, di mata nomor 161, tubuh nomor 66 tampak seperti bayangan. Kemudian, perisainya mendarat di tombak dan Misha Tanggulin. Begitu serangannya mengenai, dia merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan dari serangannya sendiri sepertinya telah menghilang seperti batu yang jatuh ke laut. Dampak serangannya tersebar oleh serangkaian getaran kecil. Tak lama kemudian, getaran itu tiba-tiba meningkat secara eksplosif. Perasaan itu menakutkan. Ledakan.
Semua bisa melihat bahwa nomor 66 adalah orang yang telah diserang, tetapi nomor 161 yang dikirim terbang. Mekanisme Tanggulin telah kembali normal setelah mewujudkan bayangan-bayangan sesaat. Seolah-olah itu tidak melakukan apa-apa. Pada saat itu, dia telah memanfaatkan momentum dan menusuk dengan tombaknya. Cahaya tombaknya menyatu saat dia terjun langsung ke arah musuhnya. Getaran yang intens membuat Mesia Number 161 dan Mesia Masternya menegang sejenak. Dia merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan terus-menerus meletus di dalam tubuhnya. Bahkan dengan basis kultivasi peringkat jiwa Douluo Masan, dia masih terguncang setelah dipukul dengan keterampilan Tanggulin ini. Kali ini, Tanggulin agak menahan diri, memilih untuk tidak meledak ke segala arah untuk menghemat energi. Namun, itu tidak kalah menakutkan. Tombaknya melewati dua perisai. Cahaya tombak itu bersinar terang dan dengan cepat menembus tubuh nomor 161. Tak lama kemudian, gelombang getaran muncul kembali. Suara ledakan yang intens kali ini datang dari dalam tubuh nomor 161. Di bawah tatapan para penonton yang terkejut, Mesia nomor 161 diledakkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menyembur ke seluruh langit dan tersebar di mana-mana. Nomor 66 melayang perlahan ke tanah, tampak seperti pilar yang menopang langit. Ini, semua penonton tercengang. Kompetisi ini tidak disiarkan langsung di seluruh jaringan, tetapi penonton masih dapat melihat pertandingan ini dan menontonnya. Pada saat yang sama, ada banyak orang yang memiliki kabin Stardow dan telah memasuki jaringan pertempuran untuk menonton pertandingan ini. Tanpa ragu, ini pasti pertarungan yang dipenuhi dengan kejadian yang mencengangkan. Dari awal pertandingan hingga akhir, hampir setiap detik terjadi bentrokan antara otak dan otot. Ledakan kekuatan yang ditunjukkan Tanggulin pada akhirnya telah sangat mengejutkan massa. 1030, 1031 Naer, sama seperti selalu. Apakah ini keterampilan cincin jiwa garis keturunan kelima saya? Meskipun itu bukan skill Blood Soul Fusion, Tanggulin jelas merasa itu lebih menakutkan. Dia mulai memahami keterampilannya ini. Sepertinya itu bukan keterampilan bertarung belaka. Sebaliknya, ia memiliki kemampuan mengerikan yang dapat dimasukkan ke dalam salah satu keterampilannya. Selain fakta bahwa itu menghabiskan banyak energinya, itu sempurna. Ledakan naga emas. Dia pikir dia harus menamainya seperti itu. Meskipun Tanggulin telah melakukan semua yang dia bisa untuk mengontrol jumlah kekuatan yang dia masukkan ke dalam serangannya, dia telah menghabiskan lebih dari 60% dari kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya setelah menggunakan keterampilan ini 2 kali. Dengan kata lain, skill ini hanya bisa digunakan jika dia menginginkan kekuatan ledakan. Dengan basis kultivasinya saat ini, sepertinya itu masalahnya. Meski begitu, hati Tanggulin dipenuhi dengan kegembiraan. Itu berarti dia memiliki keterampilan yang sangat kuat dan eksplosif. Gu Yuena mengikat rambut perak panjangnya dengan lembut saat dia duduk di tepi sungai kecil. Dia memandangi wanita Fire Basin Parubaya yang mencuci pakaian mereka di sisi yang berlawanan. Tatapannya tampak hilang. Sedikit rasa sakit melintas diam-diam melewati kedalaman matanya. Namun, secercah harapan segera menyusul. Dia datang menemuiku. Kenapa kamu tidak bergabung denganku? Suara lembut itu terdengar entah dari mana. Dia satu-satunya yang bisa mendengarnya. Aku sudah kalah denganmu. Anda dapat bergabung dengan saya kapan saja Anda mau. Kenapa kamu tidak melakukannya? Terdengar suara itu lagi. Jika Tanggulin bisa mendengar ini, dia pasti akan terkejut. Itu karena suara itu milik adik perempuannya yang sangat dekat dengannya. Itu suara Naer. Gu Yue tidak menanggapi. Dia terus melihat dalam diam ke kejauhan. Kita seharusnya bergabung kembali menjadi satu. Itu adalah ledakan hebat tempo hari yang memisahkan kami. Karena kita telah menyembuhkan melalui Skirich Velvet Chrysanthemum, mengapa kamu tidak bergabung denganku lagi? Suara Naer dipenuhi dengan kebingungan. Gu Yue tetap diam. Pikiran tak berujung sepertinya terkandung dalam sepasang mata ungunya. Namun, ada pula firasat tekad yang tak bisa disangkal. Apa yang salah denganmu? Datang pertanyaan Naer. Suaranya mulai tegang. Aku seharusnya membunuhnya. Aku hanya bisa membenamkan diri sepenuhnya dalam apa yang perlu aku lakukan setelah aku membunuhnya. Gu Yue akhirnya berbicara. Tidak, tidak akan, kata Naer dengan percaya diri. Jika kau mengalahkanku, itu berarti kau tidak mungkin menyerangnya. Itulah mengapa saya yakin Anda tidak akan melakukannya. Gu Yue terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, dia berkata, tidak mungkin bagimu untuk menghentikanku sekarang. Anda harus tahu bahwa saya hanya dapat membangkitkan gen Dewa Naga dengan membunuhnya, sehingga membangkitkan Dewa Naga. Alam ilahi tidak lebih. Ini adalah satu-satunya cara bagi kita untuk menciptakan alam ilahi kita sendiri. Kita bisa memimpin klan kita dan memiliki dunia kita sendiri. Ini bukan masalah pribadi. Itu terhubung dengan nasib semua makhluk jiwa, termasuk semua binatang di bidang spasial ini. Jika kita ingin melakukan ini, kita harus menghancurkan umat manusia. Buat mereka tidak berdaya untuk menghentikan kita. Kekecewaan merayap ke dalam suara Naer, aku tahu itu. Itulah yang harus kita lakukan. Kenangan Anda juga kenangan saya. Tapi, bisakah kita melakukannya? Jika kita melakukannya, itu membuat kita sama dengan manusia itu. Apakah para dewa benar-benar melakukan kesalahan selama pertempuran di alam ilahi? Apakah kita benar-benar tidak bercacat? Gu Yue menghela nafas. Pada akhirnya, kamu masih menganggap dirimu manusia. Naer berkata dengan datar, jika kamu harus berkata seperti itu, saya tidak akan menyangkalnya. Saya awalnya adalah bagian manusia ketika Anda berpisah dari saya. Anda belum memberitahu saya mengapa Anda tidak mau bergabung dengan saya. Anda harus tahu ini. Jika Anda tidak bergabung dengan saya, dan jika secara kebetulan Anda akan melakukan sesuatu yang buruk padanya, saya akan menghentikan Anda apapun yang terjadi.
Tatapan Gu Yue berubah menjadi berkabut. Kamu tidak mengerti. Naer berkata, kalau begitu buat aku. Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak, aku tidak bisa memberitahumu. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Naer berkata, berapa lama kamu berencana merahasiakan ini darinya? Gu Yue menatap kosong ke kejauhan. Jika memungkinkan, itu akan selamanya. Naer sedikit tertegun. Tiba-tiba, dia tertawa dan itu terdengar seperti dering perak. Lihat, sudah kubilang kau tidak akan membunuhnya. Gu Yue berkata, tapi tahukah kau, selain aku, semua anggota klan kita yang lain ingin dia mati. Kita harus kembali. Anda akan pergi. Suara Naer jelas bergetar. Jika kamu pergi, apa yang akan terjadi dengan dia? Jika kamu pergi sekarang, dia pasti akan tahu bahwa kita telah mendapatkan kembali ingatan kita. Gu Yue berkata dengan datar, aku tidak punya pilihan selain pergi. Ditian hampir menemuiku. Dengan kekuatan spiritualnya, tidak akan sulit untuk merasakannya. Saat ini, selama kita tidak berada di puncak kita, kekuatan Ditian akan melampaui kita. Dia menemukan terakhir kali saya tidak bisa membunuh Wulin. Itulah mengapa dia akan melakukannya. Kita hanya bisa bersatu sempurna setelah kita membunuhnya. Tidak, jika kita membunuhnya, kita hanya akan menjadi gila. Kami akan hancur seluruhnya. Suara Naer tiba-tiba berubah menjadi dingin. Senyuman masam muncul di tepi bibir Gu Yue. Sejak kita terbelah menjadi dua bagian oleh pedang Sura dan berubah menjadi naga perak, aku tidak pernah merasa serapuh diriku sekarang, dan aku tidak suka perasaan ini. Gu Yue, ada sesuatu yang selalu ingin aku tanyakan padamu, tiba-tiba Naer berkata. Apa? Naer berhenti sejenak sebelum berkata, saat kamu berada di sisinya, apakah kamu bahagia? Gu Yue terdiam. Dia berdiri dan pergi berjongkok di tepi sungai. Dia mengambil air dengan tangannya dan membiarkan air mengalir melalui celah di antara jari-jarinya. Tanpa kebahagiaan, bagaimana bisa ada rasa sakit? Pada saat ini, waktu terhenti. Tiba-tiba, tubuh Gu Yuena sedikit bergetar, seolah dia merasakan sesuatu. Kekecewaan dan kesedihan di wajahnya sirna. Sebagai gantinya adalah senyuman pengertian. Di saat berikutnya, tubuhnya tenggelam dalam pelukan hangat. Gu Yue, kenapa kamu di sini? Aku sudah mencarimu selama setengah hari, suara lembut itu menghangatkan hatinya. Terlepas dari seberapa besar rasa sakit di masa depan, dia bahagia saat ini. Dia benar-benar menyukai pelukan hangat itu. Ayah, dia memanggil dengan lembut. Tang Wulin memeluknya. Saya meninggalkan barak lebih awal dan tiba di sini lebih cepat. Apakah kamu merindukan saya? Iya. Dia berbalik dan memeluk pria itu. Dia merasakan kehangatan dadanya dan mendengarkan jantungnya yang berdetak kencang. Dia menutup matanya. Aku sangat merindukanmu. Dia membelai rambut perak panjangnya dengan lembut. Pada saat ini, hati Tang Wulin terpuaskan. Kebahagiaan yang dia rasakan saat ini melebihi kebahagiaan yang dia rasakan ketika dia menerobos segel ke-10 atau bahkan ketika dia memadatkan inti jiwanya. Justru karena dialah jalan yang terhalang oleh rintangan dan penuh dengan kesulitan tampak bebas dan tidak terhalang baginya. Setidaknya, ada sesuatu yang masih bisa disimpan hatinya. Keduanya berpelukan seolah itu bukan urusan siapa-siapa. Para wanita parubaya yang mencuci cucian mereka di sisi berlawanan tercengang ketika mereka melihat pasangan cantik ini yang tampaknya tertutup selubung cahaya keemasan di bawah sinar matahari. Itu seperti lukisan yang sempurna. 2 hari yang mereka habiskan bersama itu singkat tetapi dipenuhi dengan saat-saat yang menyenangkan. Mereka memasak, mencuci cucian, berjalan-jalan, tertawa riang, mengamati bintang-bintang, dan naik ke puncak bukit untuk melihat pegunungan bersalju di kejauhan. Setiap detik seakan mengisi hati mereka dengan kegembiraan. Ayah, kapan kamu akan kembali lain kali? Tanya Gu Yuena dengan suara lembut. Tang Wulin berkata, kali ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Saya mengikuti kompetisi. Setelah kompetisi berakhir, saya bisa kembali. Kemudian saya akan bisa tinggal beberapa hari lagi, jadi saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Anda. Apakah kamu bosan berada di sini sendirian? Gu Yuena tersenyum. Aku tidak akan bosan setelah memikirkanmu, ayah. Ketika dia melihat senyum manisnya di wajah cerahnya, Tang Wulin tidak bisa menahan diri saat dia mencium lembut pipinya. Kulitnya yang kenyal dihiasi dengan wangi seorang gadis yang membuatnya bertahan tanpa berpikir untuk kembali ke kamp tentara. Dia awalnya bermaksud untuk menjadi kecupan ringan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk menikmati ciuman itu. Gu Yuena tertawa pelan. Ayah, itu menggelitik. Tang Wulin tiba-tiba memeluknya dengan erat. Jangan pernah tinggalkan aku, oke? Senyum di wajah Gu Yuena membeku. Secara bertahap, ekspresinya melembut. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan lembut, Naer tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketika Tang Wulin kembali ke tentara Dewa Darah, dia dipenuhi dengan motivasi. Dia secara bertahap terbiasa dengan kehidupan di sini yang dipenuhi dengan kultivasi yang serba cepat dan pertempuran yang sebenarnya. Setiap kali dia pergi menemui Gu Yuena, dia merasa sangat santai. Pikirannya yang tegang lega. Dia bahkan merasa bahwa inderanya terhadap elemen lebih tajam, dan kekuatan spiritualnya secara mengejutkan meningkat. Dia pasti telah mencapai ini selama terobosan sebelumnya. Hanya saja dia tidak memahami perkembangan terakhir. Setelah menghabiskan 2 hari bersama Gu Yuena, semuanya menjadi jelas. 1032 keluhan Jiang Wuyue. Saya harus bekerja keras untuk berkultivasi. Saya hanya bisa melindunginya lebih baik dengan menjadi lebih kuat. Setelah aku mencapai level tertentu, dia tidak akan meninggalkanku bahkan jika dia memulihkan ingatannya. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin dipenuhi dengan motivasi. Dia menghubungi Jiang Wuyue pada saat pertama yang tepat, supaya dia bisa tunduk pada pemukulannya. Kenapa aku yang memukuli kamu, tapi aku juga yang sakit di sekujur tubuh sedangkan kamu baik-baik saja seolah-olah aku tidak memukulmu sama sekali.
Terbuat dari apa tubuhmu? Jiang Wuyue menggerutu. Dia awalnya senang memukuli Tang Wulin. Seiring berjalannya waktu, dia memperhatikan bahwa orang yang dipukuli tidak terpengaruh, sedangkan dia sendiri lelah melebihi kemampuan. Tang Wulin sama sekali bukan manusia. Bahkan saat dia memukulnya dengan serangan yang seharusnya bisa menghancurkan baja, yang paling bisa dia lakukan adalah meninggalkan bekas kecil di tubuhnya. Juga, ketika mereka bertemu lagi keesokan harinya, lukanya pasti sudah sembuh. Kebahagiaan dan kepuasan awalnya menurun drastis. Tang Wulin menggosok buku-buku jarinya. Mengapa kita tidak bertukar? Aku akan menjadi orang yang memukulmu kali ini. Kepala Jiang Wuyue mulai bergetar seperti drum pelet. Tidak, ngomong-ngomong, kenapa kamu selalu minta dipukul? Mengetahui Anda pasti tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Tang Wulin tidak menyembunyikan kebenaran darinya. Agar aku bisa mendapatkan kendali yang lebih baik atas kekuatanku. Memang benar saya tidak merasakan banyak pengaruh dari hits Anda sekarang. Saya sudah mencari orang lain. Aku akan pergi dan mencari kakak laki-laki Ma. Dia berhubungan sangat baik dengan Ma San sekarang. Dia telah menempa logam dasar untuk baju besi perang 3 kata Ma San. Mereka tidak hanya pemurnian jiwa, tetapi beberapa juga bahkan paduan roh pemurnian jiwa. Setelah menerobos segel ke-10 dan mendapatkan inti jiwanya, Tang Wulin telah meningkat pesat dalam kendali atas keterampilan penempaannya. Semakin kuat fondasi armor pertempuran 3 kata, semakin besar peluang untuk berhasil ditingkatkan menjadi armor pertempuran 4 kata. Dengan penempaan Tang Wulin, armor perang 3 kata Ma San tidak hanya mengatasi beberapa kesalahan tersembunyi dari armor perang 2 kata miliknya, kualitasnya jelas merupakan salah satu yang teratas di tentara Dewa Darah. Ma San juga bertindak sebagai promotor karena berita ini menyebar ke seluruh tentara. Saat ini, setiap master armor tempur 2 kata di ketentaraan mendambakan jasa Tang Wulin. Sebelum ini, diasumsikan bahwa penempaan Soul Refinement bukanlah bisnis yang menguntungkan. Saat ini, bengkel Tang Wulin akan meledak dari banyaknya pelanggan yang dia miliki. Namun, Tang Wulin memiliki waktu terbatas, jadi dia hanya bisa menerima beberapa pesanan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin akan diserang. Namun, dia sekarang adalah Blood Nine. Siapa yang berani mengganggunya? Penerima manfaat terbesar dari semua ini bukanlah dia tapi Long Yuxue. Setengah dari keuntungan bengkel Tang Wulin adalah miliknya. Meskipun dia cukup pelit, dia menghormati kata-katanya. Karenanya, Long Yuxue menuai banyak manfaat dari bengkel Tang Wulin, lebih dari apa yang didapat Tang Wulin. Bagaimanapun, dia tidak harus melakukan pekerjaan manual apapun. Akibatnya, kekuatan Long Yuxue meningkat pesat selama periode waktu ini, berkat poin prestasi yang dia peroleh dari usaha patungan. Meskipun dia masih lebih lemah dari Jiang Wuyue, ada tanda-tanda yang menjanjikan dari kekuatannya yang setara dengannya dalam waktu dekat. Itu juga membuat kasih sayang Long Yuxue terhadap Tang Wulin berubah, sedikit demi sedikit. Namun, satu-satunya saat dia bisa melihat Tang Wulin adalah ketika dia pergi ke bengkel tempah. Satu-satunya kesempatan baginya untuk bertemu dengannya adalah saat dia sedang menempah. Di mata Long Yuxue, Tang Wulin seperti robot humanoid yang tidak mengenal kelelahan. Kultivasi sepertinya menjadi satu-satunya aktivitas yang dia lakukan setiap hari. Ketika dia tidak berkultivasi, dia akan menempah. Dia sepertinya tidak mengalokasikan waktu untuk hiburan. Kultivasinya dilakukan di Batalion Dewa Darah, tempat yang terlarang untuk Long Yuxue. Sejak dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Tang Wulin, dia merasakannya dengan lebih jelas. Tang Wulin tampaknya berubah menjadi orang yang berbeda setiap hari. Dibandingkan dengan ketika dia pertama kali tiba di ketentaraan, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang, seolah-olah dia terlahir kembali. Kemajuan Tang Wulin di final Federal Stardow Battle Network Challenge juga mulus. Semua lawannya sangat kuat, namun, setelah kekuatannya meningkat, tidak sulit baginya untuk melawan lawan-lawannya. Babak eliminasi akan segera berakhir, dan dia akan bertanding di babak round robin. Setelah round robin, itu akan menjadi final. Pada babak round robin, kontestan akan dibagi menjadi 8 grup yang masing-masing terdiri dari 8 kontestan. 2 kontestan teratas dari setiap grup akan memasuki babak penyisihan terakhir. Dengan kata lain, ini adalah 16 teratas. Dalam round robin, tidak ada bahaya nasib seseorang ditentukan oleh hasil dari satu pertandingan seperti di babak eliminasi. Namun, para kontestan masih harus berjuang keras setiap saat. Baru setelah itu mereka dapat melanjutkan ke tahap kompetisi berikutnya. Gu Yue, apa yang kamu lakukan? Oh, kamu harus makan lebih banyak. Saya baik-baik saja di sini. Jangan khawatirkan aku. Saya sudah di round robin, dan pertandingan akan dijadwalkan lebih dekat satu sama lain. Saya punya pertandingan setiap hari. Saya akan memeriksa jadwal saya dan melihat apakah saya dapat mengunjungi Anda antara round robin dan final. Ayah, tidak perlu itu. Anda bisa kembali setelah kompetisi selesai. Jika tidak, itu akan sulit bagimu. Baiklah, sungguh gadis yang baik. Panggilan berakhir. Senyum manis dan indah Gu Yuena segera mendapatkan kembali ketenangannya yang dingin. Dia memutar nomor lain. Mari kita mulai infiltrasi. Apakah semuanya sudah siap? Ya, wanitaku. Semuanya sudah siap. Sebuah suara lusuh datang dari ujung sana. Baik, perbarui saya jika terjadi sesuatu. Kita tidak boleh membiarkan pagoda jiwa memperhatikan apapun. Jangan khawatir, Nyonya. Kami akan memulai infiltrasi dari platform kenaikan roh dasar. Mereka tidak akan memperhatikan kita. Gu Yue mengakhiri panggilan dan merapikan rambutnya. Dia melangkah keluar dari kamarnya. Jika Tang Wulin bisa melihatnya sekarang, dia pasti akan sangat terkejut. Itu karena dia tidak lagi berada di Fire Basin. Dia saat ini berada di dunia yang dipenuhi dengan logam. Apakah kamu siap? Suara yang menyenangkan terdengar di samping telinga Gu Yuena.
Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu sudah menunggunya di luar. Saya siap, Guru. Gu Yuena mengangguk padanya. Senyum tipis muncul di wajah Leng Yaozu. Muridnya ini tidak pernah mengecewakannya. Dia mengangkat tangan dan melakukan tos dengan Gu Yuena. Semoga berhasil. Kami akan menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya murid Leng Yaozu ini. Ya, saya pasti akan lulus. Tatapan Gu Yuena sangat stabil. Jika dia lulus tes ini, dia akan menjadi roh persiapan pagoda roh dan membuat jalannya ke jajaran yang lebih tinggi dari pagoda roh. Pintu besi terbuka, dan Gu Yuena melangkah masuk. Yang menunggunya adalah ujian paling ketat dari pagoda jiwa. Pertandingan pertama round robin. Mulai. Dengan pengumuman suara elektronik, Tang Wulin memusatkan pandangannya pada lawan di depannya. Nomor 47. Ini adalah nomor lawan pertamanya di pertandingan pertama round robin grupnya. Tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal berbeda dari kompetisi ranah master jiwa di mana para kontestan tidak tahu apa-apa tentang lawan mereka, juga tidak dapat menyelidiki mereka. Penyelenggara melakukan pekerjaan luar biasa dalam menjaga kerahasiaan informasi semua kontestan. Mereka hanya bisa meneliti lawan mereka dengan menonton rekaman pertandingan mereka sebelumnya. Namun, faktor krusialnya adalah bahwa barisan lawan mereka dirahasiakan. Itulah mengapa tidak ada yang tahu siapa lawan mereka selanjutnya. Dalam keadaan seperti itu, seseorang harus melakukan banyak penelitian karena jumlah lawan yang mungkin akan besar. Itu tidak menimbulkan masalah bagi Tang Wulin. Dia tidak pernah meneliti lawannya. Semakin sedikit dia tahu tentang lawannya, semakin dia menyukainya. Misteri lawannya akan semakin merangsangnya. Saat ini, dia memiliki kendali dasar atas tubuhnya. Dia tidak akan kehilangan kendali seperti yang dia lakukan sebelumnya ketika dia menerobos segel ke-10. Semakin banyak kendali yang dia miliki atas kekuatannya, semakin besar kepercayaan yang dia miliki. Dia akan menghadapi tantangan kedua Blood9 dalam 2 minggu. Dia tidak pernah lebih percaya diri dari dirinya saat ini. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar yakin dengan tingkat kekuatannya. 1033 Dragon Roar Tremor Burst. Nomor 47 melayang ke atas dan terbang ke arah Tang Wulin dengan hanya siluetnya yang melintas dengan kecepatan kilat. Dia adalah master jiwa tipe ketangkasan dengan 7 cincin jiwa, sage jiwa 7 cincin. Tidak ada keraguan bahwa hanya yang terbaik dari dunia master jiwa yang mampu memasuki final turnamen round robin. Faktanya, mereka adalah yang terbaik dari dunia master baju besi pertempuran. Benar-benar tidak mungkin mereka bisa bertahan sampai tahap kompetisi ini tanpa armor perang 2 kata mereka. Kecepatan lawan tak tertandingi dan luar biasa cepat. Bahkan master jiwa tipe ketangkasan terlemah dengan peringkat 7 cincin bisa menembus kecepatan suara. Alhasil, jarak antara keduanya semakin pendek dalam sekejap. Aroma dingin yang samar menyapu seluruh tubuhnya, namun dia tidak bisa melihat sikap lawan yang sebenarnya. Sungguh, dia sangat cepat. Terus, mata Tang Wulin tiba-tiba bersinar. Murid awalnya yang bulat menyempit menjadi garis vertikal dalam sepersekian detik, sementara semburan energi buas meledak dari tubuhnya secara instan. Dia menggerakkan ujung jari kakinya sedikit ketika ledakan dalam meledak dari bawah kakinya. Tanah dalam area dengan diameter 30 meter, dengan tubuhnya sebagai pusat, runtuh seketika. 8 naga raksasa melesat keluar secara bersamaan dari tanah karena suara auman naga yang gagah berani. Pada saat yang sama, ruang di dalamnya melengkung. Siluet seperti kilat yang ada di sisi Tang Wulin tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di dalam ruang yang melengkung saat dia segera terungkap. Nomor 47 jelas perempuan. Dia memegang sepasang belati pendek berwarna hijau di tangannya yang memancarkan cahaya dingin samar di permukaannya. Nomor 47 bereaksi cepat saat dia merasakan perubahan hebat di ruang angkasa. Belati ganda di tangannya menebas untuk memotong celah di hadapannya. Getaran naga emas mengguncang bumi tidak berhasil menghentikannya, yang sangat mengejutkan Tang Wulin, itu hanya memperlambatnya. Dia mengambil langkah maju dan bosan dengan celah saat dia menghilang dari penglihatan Tang Wulin. Seluk-beluk pertempuran master jiwa relatif berbeda dari pertempuran Mesia. Tang Wulin telah menjadi pesaing utama dalam memenangkan pertarungan master jiwa. Dia menunjukkan kemampuan bertarung yang sangat menakutkan selama 2 putaran pertama turnamen eliminasi dan berhasil menyingkirkan lawan-lawannya hanya dalam beberapa detik. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan kontestan seperti itu? Jadi, nomor 47 telah menyaksikan rekaman pertempuran Tang Wulin. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh ketika dia mengetahui bahwa dia akan bertarung melawannya di pertandingan pertama turnamen round robin. Untungnya, 2 slot pemenang dialokasikan untuk setiap grup kecil dalam kompetisi round robin. Dia akan mengerahkan semua usahanya dan mengandalkan sepasang Emerald Demon Daggers miliknya untuk bertarung bahkan untuk peluang menang sekecil apapun. Apakah dia mencoba melarikan diri melalui celah dimensional? Tang Wulin tertegun sejenak tetapi tangan kanannya sudah menghantam langsung ke udara. Raungan naga lain terdengar saat ruang angkasa runtuh. Lubang hitam segera muncul di udara. Nomor 47 berteriak kesakitan. Salah satu kakinya yang baru saja melangkah ke celah sebelumnya telah hancur berkeping-keping oleh kekosongan yang kejam. Meskipun demikian, dia bereaksi dengan cepat saat dia melepaskan gagasan untuk melarikan diri melalui kehampaan. Cincin jiwa ke-7 di tubuhnya bersinar terang saat tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi bayangan hijau yang bergegas ke depan Tang Wulin dalam hitungan detik. Jiwa bela diri Emerald Demon Daggers. Avatar jiwa bela diri Emerald Demon Bird. Tidak ada keraguan bahwa Emerald Demon Bird adalah makhluk jiwa yang sangat menakutkan dan kejam. Jika ini terjadi di masa lalu, Tang Wulin akan berada dalam masalah besar seandainya dia menemuinya. Sejak konfrontasinya dengan Emerald Demon Bird asli yang sekarang menjadi hewan peliharaan Gu Yuena, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang makhluk ini. Selanjutnya, dia sudah menjadi orang yang berubah sekarang. Serangan itu adalah usaha terakhir nomor 47 yang putus asa.
Avatar jiwa bela dirinya dan baju besi perang dua kata dilepaskan secara bersamaan saat aliran cahaya hijau menembus langit dan bumi. Tang Wulin tidak bergerak tetapi 8 naga emas yang dilepaskan dari Golden Dragon Sakes the Earth telah memposisikan diri mereka di depan Tang Wulin untuk memblokir jalur Emerald Demon Bird. Emerald Demon Bird ganas dan kuat. Saat avatar jiwa bela dirinya diperkuat oleh armor pertempuran dua kata, dia memiliki kemampuan menyerang yang mendekati judul Douluo. Bagaimanapun, itu adalah usaha terakhirnya. Naga emas ditembus oleh burung itu saat dia mendekati Tang Wulin. Dia bisa melihat dinginnya es di mata Tang Wulin dan juga kebiadaban di pupil vertikalnya. Raungan, kepala naga emas raksasa muncul di dalam raungan naga gagah berani di depan Tang Wulin. Penonton menyaksikan Emerald Demon Bird ditelan dalam sekejap. Siluet hijau menghilang tanpa suara. Dia tidak muncul kembali. Nomor 33, kemenangan. Pertarungan berakhir seperti saat tahap eliminasi kompetisi. Itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Energi ganas ditarik saat Tang Wulin dipindahkan dari arena kompetisi saat dia terperangkap dalam pemikiran yang dalam. Getaran yang dihasilkan dari komplemen raungan naga emas dengan ledakan gemetar naga emas benar-benar mengerikan. Itu mengguncang lawan dengan sangat keras sehingga lawannya hancur. Namun, serangan tunggal itu menghabiskan 50% dari kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya juga. Tang Wulin menyadari kengerian ledakan tremor naga emas saat dia melatih lebih banyak kendali atas keterampilan jiwanya. Lawan sebelumnya adalah yang terbaik dari Master Armor pertempuran dua kata dengan basis budidaya Soul Sage. Namun, dia tidak bisa menahan serangan yang tumpang tindih yang merupakan kombinasi dari beberapa keterampilan jiwa Tang Wulin. Naga emas mengguncang bumi melemahkan lawan sementara kombinasi ledakan tremor naga emas dan raungan naga emas menghancurkan lawan. Juga, ada pukulan yang menembus dimensi. Sungguh sosok yang luar biasa. Suara komentator dipenuhi dengan emosi. Siapa lagi yang mampu menghentikan gerak maju nomor 33? Jelas, dia hanya memiliki basis kultivasi 6 cincin, namun kemampuan bertarungnya benar-benar menakutkan. Bahkan avatar jiwa bela diri tidak bisa menahan kekuatan hiper ledakannya. Komentator lainnya berkata, dia jelas bukan master jiwa 6 cincin biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kemampuan bertarung seperti itu? Saya pikir dia memiliki, setidaknya, jiwa bela diri kembar. Selain itu, sangat mungkin jiwa bela diri lainnya bahkan lebih kuat. Kemampuan yang ditunjukkan olehnya menunjukkan bahwa dia sangat berbeda dari master jiwa lainnya. Menurut pendapat saya, dia memiliki kemampuan bertarung dari master jiwa 8 cincin ke atas bahkan tanpa baju besi perangnya. Selain itu, keterampilan bertarungnya adalah kelas atas. Saya memiliki harapan besar bahwa dia akan menjadi juara terakhir. Kamu belum bisa mengatakan itu. Kontestan dari grup 6 dan lainnya dari grup 3 juga sangat kuat. Kemampuan yang ditampilkan oleh mereka pasti tidak lebih lemah dari miliknya. Kita akan menyaksikan sesuatu yang menarik nanti. Saya mengantisipasi pertempuran yang brilian dan hebat saat mereka saling berhadapan. Kalau begitu kita tunggu dan lihat. Semua komentator penuh dengan pujian sementara penonton terkejut. Nomor 33 semakin dominan saat ia melaju dalam persaingan. Raja Naga Emas adalah julukan yang diberikan kepadanya oleh penonton. Tang Wulin keluar dari Stardew Battle Network. Seperti biasa, dia duduk bersila di tempat tidur dan bermeditasi untuk mengingat setiap detail kompetisi sebelumnya, dengan fokus pada area yang melibatkan kontrol kekuatannya. Terobosan segel lapisan ke-10 menggandakan kekuatannya yang pada awalnya sudah kuat. Kerja sama inti naga dan inti jiwanya berkontribusi paling besar. Inti naganya, saat ini, menjulang di atas inti jiwanya. Dia bahkan kehilangan jejak seberapa cepat kekuatan esensi darahnya bisa sembuh dibandingkan sebelumnya. Dia tidak membutuhkan waktu lama untuk pulih meskipun melepaskan ledakan tremor naga emas yang menghabiskan banyak tenaga. Itu juga keterampilan yang paling dihargai Tang Wulin. Ketika dia dibalut dengan baju besi perangnya, kemampuan tempur sebenarnya setara dengan judul Douluo tanpa baju besi pertempuran. Bahkan keterampilan jiwanya tidak terlalu pucat. Dalam beberapa bulan yang singkat, latihannya tentang ledakan tremor naga emas bersama dengan keakraban bertahap dari 1000 jari menuduh memungkinkan dia untuk membuat lompatan kualitatif besar dalam kemampuannya. Setidaknya, dia merasa jauh lebih percaya diri untuk menghadapi Blood Nine sekali lagi. Komunikatornya berdering. Yuxue, apa yang terjadi? Tang Wulin mendengar suara Yuxue di ujung komunikator. Selamat atas kemenanganmu lagi di turnamen round robin. Long Yuxue terdengar seperti dia memiliki emosi yang campur aduk. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Raja Naga Emas itu, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Sebenarnya, orang-orang yang mengenal Tang Wulin di ketentaraan semuanya mengetahui identitas nomor 33. Namun, justru karena pengetahuan inilah yang membuat mereka semakin terkejut. Terima kasih, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Dia tahu Long Yuxue memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Karena itu, ia jarang bertemu dengannya kecuali saat proses penempaan. Dia sudah memiliki Gu Yuena, jadi dia tidak ingin menyakiti perasaan Long Yuxue atau kesalahpahamannya. Dia harus mencari alasan untuk menjauhkan diri. Apakah kamu ada di kamarmu? Bisakah kamu keluar untuk pertemuan? Aku ingin memberitahumu sesuatu, kata Long Yuxue acuh tak acuh. Apa itu? Bisakah kita membicarakan komunikator? Tang Wulin merasakan dadanya menegang. Tidak, kita hanya bisa membicarakannya secara langsung. Long Yuxue bersikeras. Baik, tunggu aku di rest area, aku akan ke sana sekarang. Tang Wulin menutup komunikator, mengganti pakaiannya dan keluar dari kamarnya. Dia baru saja tiba di aula Batalion Dewa Darah ketika dia bertemu dengan mantan Blood Nine. Blood Nine menatapnya dengan ekspresi yang sedikit aneh di wajahnya. Wulin, aku telah menyaksikan perkelahianmu.
Saat ini, tanda pangkat komandan kolonelnya, dengan 2 garis dan 4 bintang, disematkan di pundaknya, sementara bintang seorang jenderal menghiasi tanda pangkat di pundak Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum dan berkata, apakah kamu takut padaku? 1034 Aku akan selalu mencintainya tidak peduli siapa dia. Blood Nine berbicara dengan nada tidak menyenangkan, mengapa saya harus takut? Ketika saatnya tiba, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Kami akan bertarung di jaringan pertempuran seperti sebelumnya, jadi saya tidak akan menghindari untuk mengalahkan Anda. Keinginan mantan Blood Nine untuk bertarung harus kuat untuk menjadi anggota batalion Dewa Darah. Dia tidak merasa sedih ketika menyadari bahwa kemampuan Tang Wulin telah meningkat. Justru sebaliknya, itu menginspirasi semangat juangnya. Tentu, Tang Wulin setuju dengan anggukan. Dia meninggalkan batalion Dewa Darah dengan terburu-buru dan tiba di area istirahat. Di kejauhan, Tang Wulin melihat Long Yuxue. Dia sedang duduk di sudut kafe dengan secangkir kopi panas di tangannya. Dia terkejut mengetahui bahwa Long Yuxue tidak mengenakan seragam militer hari ini. Sebagai gantinya, dia mengenakan sweater wol berleher tinggi. Rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda yang membuatnya tampak segar dan nyaman. Dari samping, orang bisa melihat kecantikannya dengan bulu matanya yang panjang bergetar lembut tertiup angin. Dia kurang gagah dibandingkan dengan dirinya yang biasanya tapi sekarang terlihat lebih feminin. Tang Wulin maju dengan langkah cepat dan muncul di hadapannya. Dia duduk. Meskipun Long Yuxue hanya memakai riasan tipis, wajahnya masih tampak ditingkatkan di wajahnya. Anda di sini. Aku di sini. Apa yang sedang terjadi? Tanya Tang Wulin. Apa yang kamu minum? Long Yuxue menjawab dengan jawaban yang tidak relevan sementara tatapan di matanya tampak seolah-olah dia sedang menghindarinya. Tang Wulin memesan secangkir kopi hitam dari pelayan. Dia tidak pernah menikmati susu sejak dia masih muda. Dia juga tidak menambahkan apapun ke kopinya. Segera, secangkir kopi yang kaya dan harum disajikan. Tang Wulin memandang Long Yuxue yang tampaknya sedang termenung hari ini, tetapi dia tidak menyelidiki lebih jauh. Dia menyesap kopinya dan mencium aroma yang kuat, yang diwarnai dengan sedikit kepahitan, menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu mengendurkan semangatnya. Wulin, Jiang Wuyue bilang kamu sudah punya pacar. Benarkah? Tanya Long Yuxue saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berbicara, lihat, saya cukup tampan. Bukankah normal bagiku untuk punya pacar? Ada apa? Iya. Bukankah cukup normal baginya untuk memiliki pacar ketika dia begitu luar biasa? Long Yuxue sadar bahwa hampir setiap prajurit wanita di ketentaraan yang bertemu Tang Wulin memiliki kesan yang baik padanya. Dia menceritakan sejumlah tentara wanita yang pada usia yang tepat untuk dia juga. Hanya saja dia tidak menonjolkan diri dan jarang mengunjungi tempat istirahat. Karenanya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk dekat dengannya. Apakah kamu sangat mencintainya? Seperti apa dia? Tanya Long Yuxue. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Iya, saya sangat mencintainya. Seperti apa dia? Terus terang, saya tidak tahu. Ketika saya pertama kali mengenalnya, dia selalu berinisiatif untuk dekat dengan saya yang tidak saya mengerti saat itu. Lambat laun, kami menjadi teman dekat. Kami adalah teman sekolah, dan kami menghabiskan setiap hari untuk berkultivasi bersama. Kami bertemu satu sama lain setiap hari. Seiring waktu berlalu, hubungan kami mulai berkembang. Suatu hari, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mulai menjauh dariku. Saya tidak mengerti mengapa. Namun, dia akan selalu muncul di saat-saat penting. Dia bahkan akan mengorbankan dirinya untuk melindungiku. Kami masih muda saat itu, jadi saya tidak mengerti hubungan yang kami miliki. Namun, saya tahu bahwa saya tidak bisa tanpa dia lagi dalam hidup saya. Dia telah menjadi bagian yang sangat penting dari diri saya yang tidak dapat disingkirkan lagi. Kami telah mengalami banyak kesulitan yang tak terhitung jumlahnya bersama. Kami pernah berpisah sekali, dan saya tidak dapat menemukannya. Namun, pada saat saya menghadapi kematian, dia kembali ke sisi saya dan mengorbankan hidupnya untuk melindungi saya. Dia orang yang kompleks yang sulit dipahami. Jadi, saya tidak tahu seperti apa dia. Namun demikian, saya tahu satu hal. Dia mencintaiku dan aku juga mencintainya, itu sudah cukup. Aku akan selalu mencintainya tidak peduli siapa dia. Aku akan selalu mencintainya tidak peduli siapa dia. Kata-kata sederhana yang diucapkan oleh Tang Wulin ini penuh dengan kasih sayang yang begitu dalam sehingga membuat langit dan bumi bergetar. Awalnya masih ada secercah harapan di hati Long Yuxue. Namun pada saat yang tepat, wajahnya yang menawan menjadi pucat, sangat pucat hingga tampak mengerikan. Tang Wulin bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Dia dengan santai menyesap kopinya. Saya mencintai setiap bagiannya. Saya hanya berharap untuk bekerja keras agar menjadi lebih kuat sehingga saya dapat melindunginya dengan lebih baik di masa depan, daripada membiarkan dia melindungi saya. Yuxue, apakah Anda mendengarkan saya? Oh, Long Yuxue mengangguk dengan susah payah. Tang Wulin bertanya sekali lagi, apa yang ingin kamu bicarakan? Long Yuxue menggelengkan kepalanya dengan keras dan berdiri. Tidak ada saya tiba-tiba teringat bahwa saya ada sesuatu yang harus dilakukan di kantor layanan khusus. Aku akan pergi ke sana dulu. Segera setelah itu, dia berlari keluar yang tampak seolah-olah dia sedang melarikan diri. Tatapan Tang Wulin tidak mengikuti siluet kepergiannya, tetapi dia menundukkan kepalanya dengan tenang dan menyesap kopi hitam di tangannya. Bajingan, bagaimana Anda bisa menyakitinya seperti itu? Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih kerahnya dan menariknya dari kursi. Tatapan Tang Wulin tampak sangat jelas, saat dia melihat Jiang Wuyue yang tinggi dan besar. Tak perlu dikatakan, Jiang Wuyue sama ganasnya dengan singa saat ini.
Justru karena aku tidak ingin menyakitinya lagi di masa depan, aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Aku tidak bisa mempengaruhinya untuk mencintai seseorang, tapi setidaknya, aku harus memberitahunya di mana letak cintaku. Tidakkah Anda memahami prinsip penderitaan jangka pendek untuk membebaskan diri dari penderitaan yang tiada akhir? Mungkinkah kamu masih ingin menyatukan kita? Jiang Wuyue tercengang saat dia melonggarkan cengkeramannya di tangan Tang Wulin tanpa sadar. Dia duduk di kursi yang Long Yuxue duduki sebelumnya. Dengan tangan terikat di belakang kepalanya, dia berbicara dengan kesal, dia menyukaimu, aku tahu itu. Dia masih menyukaimu bahkan setelah aku memberitahunya bahwa kamu sudah punya pacar. Tang Wulin menghela nafas. Itulah kenapa aku ingin dia mengerti bahwa tidak mungkin kita bisa bersama. Lebih baik menderita rasa sakit jangka pendek untuk membebaskan diri dari penderitaan yang tak ada habisnya. Jiang Wuyue menggaruk kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit, saya minta maaf karena saya impulsif sebelumnya. Aku tidak tega melihatnya kesakitan. Apakah tidak ada sedikit pun kesempatan antara kamu dan dia? Tang Wulin mengangkat cangkir kopi sebelum dirinya sendiri. Hati setiap orang seperti cangkir. Volumenya terbatas, sama seperti cangkir saya sudah terisi. Itu bahkan tidak bisa menampung setetes lagi. Jiang Wuyue berbicara dengan nada tidak menyenangkan, mengapa kamu harus berbicara dengan cara yang puitis? Tidak bisakah kamu mengatakan tidak? Tang Wulin memutar matanya. Baik, ini adalah kesempatan Anda untuk mengekspresikan diri. Apa yang kamu lakukan di sini berdiri di sampingku? Yuxue adalah gadis yang baik. Kejar dia. Jiang Wuyue ragu-ragu dan berkata, jadi saya harus mengejarnya. Apakah itu tidak apa-apa? Tang Wulin hampir tidak bisa berkata-kata saat menjawab, kejar dia. Ada peluang kecil, tetapi tidak ada jika tidak. Pergi atau tidak, sesukamu. Jiang Wuyue menatapnya dengan ekspresi ragu-ragu dan berbicara, mengapa kamu merasa sangat mengetahui hal ini? Mungkinkah kamu punya banyak pacar di masa lalu? Tubuh Tang Wulin menegang sejenak. Bagaimanapun, aku punya pacar. Itu adalah keterampilan alami, dan tidak terkait dengan berapa banyak pacar yang saya miliki. Oke, aku pergi sekarang. Tang Wulin memperhatikan saat Jiang Wuyue berdiri. Dia kemudian pergi dengan langkah besar dan sepertinya dia sedang menuju ke tempat eksekusi. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa getir. Jelas bukan hal yang mudah baginya untuk mengejarnya dengan sikapnya. Tang Wulin menghabiskan kopi di cangkirnya saat dia merasakan emosinya tenang secara bertahap. Sebenarnya, dia memiliki firasat, bahkan sebelum dia datang ke sini hari ini, tentang apa yang akan dibicarakan Long Yuxue dengannya. Dia telah membuat keputusan bahwa dia tidak boleh menunda lebih jauh. Lebih baik dia memberitahu Long Yuxue perasaannya yang sebenarnya. Saat ini, dia merasa rileks dengan lebih sedikit kekhawatiran di pikirannya. Dia berdiri untuk meregangkan ototnya. Kemudian, dia membayar kopinya sebelum meninggalkan tempat istirahat. Dia tidak kembali ke kamarnya, tapi dia berjalan dengan langkah cepat ke titik tertinggi di barak pasukan Dewa Darah. Angin dingin yang pahit bertiup ke tubuhnya terasa seperti pisau menusuk karena suhu yang sangat rendah dan angin gunung. Setiap orang biasa akan membekuk kaku dalam waktu singkat. Bagi Tang Wulin, dia hanya merasakan gelombang dingin yang menyegarkan melonjak melalui tubuhnya dengan kesenangan yang tak terkatakan di tanah yang beku dan tertutup salju. 1035 menjelajah jauh ke dalam bagian. Tang Wulin mendaki gundukan itu dengan langkah besar. Semua probe tentara tidak bereaksi terhadap kehadirannya karena gelang Dewa Darahnya. Dia menatap ke kejauhan dari ketinggian. Dia benar-benar ingin mengangkat kepalanya dan melolong ke langit jika bukan karena kekhawatiran bahwa dia akan menyebabkan longsoran salju. Segalanya berjalan lancar akhir-akhir ini. Basis budidayanya meningkat sementara hubungannya dengan Gu Yuena juga menjadi ramah. Dia pasti akan memberitahunya bahwa dia bukan ayahnya, tapi kekasihnya nanti, ketika waktunya tepat. Tang Wulin merasakan dadanya memanas saat dia mengingat aromanya di benaknya. Dia sudah mulai menikmati hidupnya di tentara Dewa Darah. Tentara selaras dengan seluruh dunia. Itu terisolasi dari luar, jadi di sini selalu sepi. Setidaknya, tekanan yang membebani dirinya tidak muncul untuk saat ini. Tidak banyak pergerakan dari jurang sejak air pasang abisal sebelumnya berakhir. Dia berbalik dan melihat ke arah lorong jurang ketika dia memikirkan tentang jurang itu. Warna abu-abu hitam samar muncul secara tidak jelas di sana. Makhluk jurang itu benar-benar makhluk yang menakutkan. Dia ingin menjelajahi tempat itu sekali lagi untuk membunuh makhluk jurang. Akan lebih bermanfaat dalam meningkatkan basis kultivasinya, terutama sekarang inti naganya telah berevolusi mengikuti terobosan segel lapisan ke-10. Basis kultivasinya juga sangat meningkat sehingga Tang Wulin sangat percaya diri. Sebagai Blood9 dari Batalion Dewa Darah, dia tidak memiliki batasan apapun, jadi dia bisa memasuki lorong jurang untuk memeriksa dan menyelidiki kapan saja. Iya, sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku memasuki lorong abisal. Saya pikir sudah lama sejak sesuatu terjadi di sana. Mengapa saya tidak pergi melihatnya? Pada titik ini, Tang Wulin merasakan dadanya sedikit menegang. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengirim pesan ke Blood1 dengan gelang Dewa Darahnya. Dia memberitahu Blood1 bahwa dia akan memeriksa lorong jurang. Dia akan memeriksa pinggiran untuk sementara waktu dan tidak pergi terlalu dalam sebelum dia kembali. Dia segera menerima balasan Blood1. Blood1 memungkinkan dia untuk pergi memeriksa tetapi memerintahkan dia untuk tidak terlalu dalam. Dia harus segera kembali setelah menemukan makhluk abisal yang kuat. Tombak naga emas Tang Wulin adalah masalah sensitif. Itu telah diketahui oleh pesawat abisal. Gelombang abisal telah berakhir untuk saat ini, karena beberapa kaisar abisal yang kuat telah sepenuhnya ditekan karena upaya mereka sebelumnya dalam menggunakan kemampuan mereka dengan kekuatan penuh. Meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun untuk sementara waktu, Tang Wulin masih harus bertindak hati-hati. Tang Wulin melayang dan membuka sayap di punggungnya saat dia meluncur ke lorong jurang.
Dia hampir tidak menggunakan sayap naga emasnya selama kompetisi untuk menyembunyikan kemampuannya. Di sisi lain, tidak ada metode yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan untuk bepergian di pegunungan salju selain terbang. Karena kekuatannya yang kuat, angin gunung tidak banyak mempengaruhinya. Di kejauhan, pintu masuk jurang sudah terlihat. Tang Wulin menarik sayapnya dan mendarat di dekat pintu masuk. Aura suram yang merupakan karakteristik dari pesawat abisal berhembus ke wajahnya. Prajurit tentara Dewa Darah yang sedang berjaga hanya akan ditempatkan di sini untuk jangka waktu tertentu karena tentara khawatir kesehatan mereka akan terpengaruh oleh aura jurang. Setelah menangkis serangan yang tak terhitung jumlahnya dalam periode beberapa ribu tahun, tentara Dewa Darah memiliki data komprehensif tentang situasi di pesawat abisal saat ini. Gelang Dewa Darah Tang Wulin adalah izin terbaiknya. Dia memilih lorong yang sedikit lebih besar dan masuk ke dalamnya. Bagian dalam dijaga ketat, jadi dia mengandalkan identitas Blood Nine untuk memungkinkannya maju tanpa hambatan apapun. Kunjungan sebelumnya adalah dengan Long Yuxue. Mereka menemui air pasang abisal pada kunjungan pertama. Dia tidak bisa menahan nafas di dalam hatinya ketika dia memikirkan Long Yuxue. Dia bertanya-tanya apakah mereka masih bisa berteman setelah kejadian hari ini. Tang Wulin harus bertindak hati-hati saat memasuki lorong. Dia segera melepaskan armor tempur Dragon Moon dan memegang tombak naga emas di tangannya. Armor perang dua katanya dilengkapi dengan sayap pada awalnya. Sejak sayapnya bergabung dengan sayap naga emasnya, Tang Wulin mendapatkan kendali yang lebih baik atas terbangnya sementara kekuatan sayap naganya juga sangat ditingkatkan. Baru-baru ini, dia merasa yakin pada dirinya sendiri karena basis kultivasinya telah meningkat pesat. Dia mengarahkan tombak naga emas ke depan saat dia berjalan masuk dengan langkah lambat tapi mantap. Lorong itu luas dan kering. Seseorang tidak akan bisa merasakan kesuraman datang dari tempat itu jika tidak menyadari bahwa itu adalah jembatan ke pesawat jurang. Mungkin karena gelombang jurang yang baru saja berakhir. Tang Wulin tidak menemukan satupun makhluk jurang meskipun telah berjalan di dalam selama sekitar 20 menit. Sepertinya pesawat abisal telah diam sekarang. Mungkin perlu beberapa dekade lagi sebelum gelombang jurang berikutnya. Lebih baik begitu, setidaknya tentara Dewa Darah tidak akan mengalami serangan besar saat ini. Tidak sampai Tang Wulin merasakan bahwa dia berada di dekat lokasi terdalam ketika dia menyadari dia pernah ke sana sebelumnya dengan Long Yuxue di awal. Namun, dia masih tidak mendapatkan serangan apapun dari makhluk jurang tersebut. Seolah-olah makhluk jurang tidak pernah muncul di tempat ini sebelumnya. Itu tidak mungkin benar. Tidak ada pertemuan. Bukankah ini perjalanan yang sia-sia bagiku? Tang Wulin sedikit ragu-ragu saat dia berhenti berjalan. Haruskah dia terus berjalan lebih dalam? Blood One tidak menyebutkan seberapa dalam dia harus pergi sebelum dianggap terlalu dalam. Blood One hanya mengingatkannya untuk mundur segera setelah dia bertemu makhluk abisal yang kuat. Tampak jelas bahwa Blood One jauh lebih akrab dengan bidang abisal dibandingkan dengan Tang Wulin. Keheningan setelah gelombang jurang terlihat, itulah sebabnya dia tidak terlalu khawatir tentang Tang Wulin. Tang Wulin memutuskan bahwa dia ingin bertemu dengan makhluk neraka sejak dia ada di sini, jadi dia berjalan lebih jauh untuk melihatnya. Dia memegang bagian tengah tombak naga emasnya dengan erat saat dia mengangkat semangatnya dan terus menjelajah lebih dalam. Suhu di lorong jurang mulai naik saat dia terus maju. Ada cahaya dan bayangan yang berkilauan tidak jelas di dalam lorong yang membuat tempat itu terasa aneh dan menakutkan. Karena kekuatan spiritualnya yang mulai mendorong maju terus ke domain roh, Tang Wulin jelas bisa merasakan jumlah atribut spasial, molekul elemen di udara meningkat dengan kecepatan tinggi. Saya kira begitulah rasanya di bagian itu. Seperti yang diharapkan, bagian yang membentang melintasi bidang benar-benar mistis. Saya bertanya-tanya bagaimana pesawat abisal dapat terhubung ke pesawat lain dan mencoba menyerang pesawat lain. Jika pesawat abisal mampu melakukan ini, bisakah benua Douluo melakukan ini juga? Sumber daya di benua Douluo dengan cepat menipis. Segala jenis mineral dan logam langka ditambang terus-menerus dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu juga salah satu alasan yang berkontribusi pada banyak upaya radikal untuk menggunakan senjata di benua Bintang Luo dan benua Douluo. Tujuan mereka sederhana. Mereka ingin menjarah sumber daya. Ketika hari di mana semua sumber daya di seluruh dunia Douluo tiba, apa yang akan terjadi? Tang Wulin mengetahui dari gurunya ketika dia berada di Akademi Shrek bahwa federasi saat itu sedang menjelajahi luar angkasa. Menurut studi ilmiah, ada banyak planet di luar angkasa. Karenanya, pasti akan ada beberapa planet yang cocok untuk umat manusia. Selain itu, terdapat sumber daya alam di planet-planet ini. Namun, penelitian baru saja dimulai. Jadi, dibutuhkan waktu sebelum mereka dapat menjajah planet-planet ini demi kelangsungan hidup umat manusia. Akan jauh lebih mudah dengan adanya lorong planar. Tang Wulin merasakan elemen spasial di sekitarnya semakin padat saat keingintahuannya pada bidang jurang semakin kuat. Dia mempercepat langkahnya secara alami. Suhu dari bagian sekitarnya meningkat. Tidak banyak perubahan pada ukuran lorong tetapi fluktuasi spasial mulai tumbuh lebih intens. Selain itu, Tang Wulin bisa merasakan bagian itu berdenyut secara berirama dengan lembut seolah-olah itu adalah pembuluh darah yang berdenyut. Sensasinya bahkan terasa lebih aneh sekarang. Dia menancapkan tombak naga emas ke tanah sehingga dia bisa merasakannya dengan tenang. Tidak ada aliran energi yang terpancar dari tombak. Itu menandakan bahwa bagian itu sendiri tidak diberkahi dengan aura kekuatan kehidupannya sendiri. Bisakah bagian seperti itu rusak? Sebuah pertanyaan muncul di hati Tang Wulin. Jika jalur abisal bisa rusak, mereka tidak perlu khawatir lagi dengan pesawat abisal. Dia akan menanyakan Blood One tentang ini ketika dia kembali. Tang Wulin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lorong jurang saat dia berada di sana. Meski belum bertemu makhluk abisal pun, ia merasa perjalanannya tidak sia-sia. Setidaknya, itu memberinya pemahaman yang lebih baik tentang elemen spasial di tingkat yang lebih dalam.
Unsur spasial pada lorong jurang diatur dengan cara yang khas. Itu melibatkan asal mula dunia, jadi itu juga tempat latihan yang efektif untuk kekuatan spiritualnya. Dia terus maju dan memperhatikan bahwa elemen spasial di bagian itu tampaknya dalam kondisi stabil. Bagian itu tampak tak berujung. Dia terus berjalan ke depan tetapi tampaknya tidak mencapai akhir. Dia berjalan selama 2 jam lagi sebelum akhirnya berhenti berjalan. Di dunia yang tidak dikenal, dia merasa tidak aman untuk terus maju. Sesuatu mungkin terjadi begitu saja. Tidak ada makhluk neraka sama sekali. Dia merasakan sedikit penyesalan di dalam hatinya. Tanpa makhluk abisal, tidak mungkin dia bisa terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya dan melahap energi musuh. Namun, dia telah kehilangan impulsif masa mudanya. Keamanan dulu, karena Gu Yuena masih menunggunya. Mari kita sebut saja sehari. 1035.